Izinkan saya memulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua. Yang terhormat Pak Pradana Setialana, selaku pemateri juga pada hari ini nanti. Lalu juga di sini ada Pak Muhammad Irfan Lutfi yang akan menemani Pak Pradana sebagai pemateri pada hari ini, dan juga Ketua Infinite yang kita banggakan, Pak Anudin Rashid, dan juga teman-temanku yang bersemangat untuk mengikuti brainstorming hari ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara ini. Mungkin di weekend teman-teman ya, di mana mungkin teman-teman mungkin ada jadwal main atau mungkin jadwal engkot teman-temannya gitu. Tapi teman-teman mau meluangkan waktu untuk mengikuti brainstorming ini gitu. Saya sangat apresiasi itu. Mungkin untuk mengawali acara pada hari ini gitu, mungkin kita bisa baca bersama teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mungkin dari Ketua Infinite, gitu, Mas Anudin Rashid, bisa memulai untuk sambutan. Monggo, Mas Anudin Rashid. Baik, terima kasih Mas Fatra untuk waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pradana Setialana sebagai pembina Infinite dan Bapak Muhammad Irfan Lutfi sebagai tamu istimewa pada acara kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua, teman-teman Infinite yang saya banggakan, karena sudah bisa meluangkan waktu di kesibukannya pada siang hari ini, karena sekarang juga hari Ahad ya, jadi mungkin teman-teman ada yang sedang refreshing atau mungkin tidak bisa hadir, jadi tapi teman-teman di sini sudah bisa meluangkan waktu. Saya sangat apresiasinya. Untuk yang selanjutnya, saya mau ngasih gambaran gitu aja ya buat acara pada siang hari ini. Jadi hari ini itu kita ngadain acara yang namanya brainstorming ya. Tapi kita di sini kita santai aja, maksudnya kita akan banyak diskusi pada acara kali ini. Kita akan diskusi mengenai gemastik terutama ya, karena saya yakin teman-teman terutama yang angkatan 2020 masih baru ya mendengar gemastik itu apa, kan belum terlalu dalam juga, dan mungkin teman-teman nanti juga bisa bertanya kira-kira buat gemastik itu proposalnya gimana dan sebagainya. Nanti mungkin buat teman-teman yang tidak bisa hadir pada acara ini secara live, nanti ini kan direcord, nanti kalian bisa nonton di YouTube Infinite gitu. Nanti kita akan banyak diskusi, jadi nanti akan ada tanya jawab juga, terus nanti akan diberikan paparan materi oleh Pak Pradana dan Bapak Muhammad Irfan Lutfi. Terus nanti kalian bisa bertanya apabila ada yang dirasa mengganjal gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rashid yang sudah menyampaikan sambutannya. Ya, seperti yang Mas Rashid katakan tadi gitu. Di mana acara ini nanti kita akan mungkin berfokus pada pembahasan brainstorming terkait acara yang akan datang, yaitu gemastik gitu ya. Saya nggak bisa bicara banyak teman-teman ya terkait acara ini gitu, karena saya pun juga masih kurang tahu terkait brainstorming dari ini itu apa, gemastik itu mungkin apa juga kan, kita masih kurang ya ilmunya ya. Nah, agar kita segera tahu ya terkait hal-hal yang akan disampaikan hari ini, mungkin kita langsung saja ke pembahasan materi yang akan dibawakan oleh Pak Pradana dan juga Pak Irfan nanti mungkin ya. Nah, gitu. Untuk Pak Pradana mungkin sudah siap, Pak? Ya, siap Mas. Oke, monggo Pak, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Terima kasih Mas Fatrah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya masuk ke materi ya, jadi di sini saya mengundang Pak Muhammad Irfan Lutfi ya sebagai tamu istimewa ya. Jadi sekaligus mengenalkan Pak Irfan ini. Mungkin ada yang pernah diajar oleh Pak Irfan desain baru ya di jurusan kita ya. Ada yang pernah untuk yang mungkin dari PTI, TI? Pak Irfan ajar juga tidak? Ribon, Pak Dana? Diajar Pak Irfan, Pak. Ngajar PTI atau TI enggak?
Saya ngajar TI pas dulu dengan Bu Ratna, itu sekali, kemudian di D4 Elektronika juga. Oh ya, banyak di D4 Elektronika ya. Nah, mungkin yang teman-teman PTI mungkin masih belum mengenal ya. Ya, silakan Pak Irfan, nanti diceritakan dulu siapa sih Pak Irfan ini. Monggo Pak Irfan. Aduh, ini cerita tentang apa ini, Pak? Nah, jadi dulu asalnya mana Mas, terus apa namanya, kuliahnya dulu di mana dan sebagainya. Silakan Mas. Oh ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Lutfi. Saya adik angkatannya Pak Pradana ya. Persis kalau Pak Pradana 2010, saya 2011. Jadi saya lulusan PTI Informatika, kemudian saya lanjut ke PTEI S2 di UNY juga. Terus kebetulan dapat kesempatan untuk lanjut studi di Taiwan, jadi ada double degree ya, lanjut studi di Taiwan. Kemudian pas bebarengan pada saat S2 PTI itu, saya juga bergabung di waktu itu ya, waktu itu namanya kan, kalau sekarang namanya Google apa ya, Dev apa itu saya lupa. Kalau dulu saya gabungnya di Google Android Kejar, kalau ada yang pernah tahu. Google Android Kejar, kemudian puncaknya pas tahun 2018 ya, pas sudah mau tutup itu, 2017 atau 2018 ya. Jadi kan Google Android Kejar kan dihentikan programnya, kemudian seluruh personilnya diundang ke sama Pak Jansen Kamto itu di Google Long-nya yang di Jakarta itu, kemudian ganti program yang namanya Google Developer apa itu namanya. Nah, sampai saat itu kemudian saya vakum di di program-program Google yang dulunya saya aktif. Terus juga saya nggak bisa membimbing ya, ada Google DSC ya, itu yang sekarang alhamdulillah ternyata di UNY sudah ada. Dulu waktu itu pas pertama kali muncul ada Mas Andri Muhyiddin, kemudian masih ada Mas Denny Kurnianto Nugroho juga, kemudian ada Mas Azim, kemudian ada Mas Panjul juga. Nah itu dulu kan kita rame-rame ngembangin divisinya tim IT, tapi karena sudah mulai yaitu sudah berjalan sendiri-sendiri, akhirnya bubar, tinggal Mas Andri Muhyiddin saja. Tetapi ternyata Mas Andri Muhyiddin masih bisa berjuang terus membentuk yang namanya Infinite sekarang ya Mas Radana ya. Ya, itu. Nah itu saya terus baru tahu kalau Infinite itu bentukan baru. Dulunya namanya bukan Infinite ya. Dulu namanya itu cuma RG aja, tim IT RG gitu. Yang tadinya markasnya bukan di gedung teater itu, tapi di atas Puskom tuh, dulu markasnya itu. Dulu punya markas di situ, terus kita markas di situ. Nah, untuk sejarahnya Infinite itu saya juga belum, mungkin Mas Andri Muhyiddin lebih tahu ya, tapi saya taunya kalau tentang yang RGIT-nya itu sudah dimulai dari tahunnya Mas Pradana, itu terus sering ikut lomba, kemudian ikut gemastik juga, itu pas tahunnya Mas Pradana itu kuat banget ya, kemudian diturunkan kepada saya, waktu itu memang kita bentuk grup baru ya, cuma 4 orang, saya, Mas Rahman Ardian, kemudian ada Mas Sidik Nur Cahyo dan Rama Bramantara, kemudian diturunkan lagi ke Mas Denny Kurnianto Nugroho, kemudian ada Mas Azim Panjul, kemudian ada Mas Andri Muhyiddin, terus setelah itu saya lepas, saya nggak tahu lagi. Tapi yang jelas dulu gemastik memang hot banget ya di UNY waktu itu, tapi karena kita memang belum bisa berkolaborasi ya Mas Pradana ya dengan prodi-prodi lain ya, jadinya memang kelemahan kita di situ. Jadi kita kalahnya itu karena kita belum bisa kolaborasi. Jadi mungkin nanti kalau Mas Pradana membrainstorming gemastik di sini itu nanti bisa yaitu antar prodi saling dikaitkan, istilahnya dikawinkan. Jadinya nanti saling mensupport prodi-prodi yang prodi-prodi yang lain di luar TI, karena saya rasa gemastik itu aslinya bukan hanya untuk anak TI saja. Anak TI itu lebih ke engineering-nya. Tapi yang untuk yang bagian konten, manajerial, kemudian media dan sebagainya itu di luar anak IT. Ya itu mungkin Mas Pradana. saya. Irfan, nah ini ya teman-teman Infinite ya. Ini pentelannya Infinite ya, Pak Irfan ini ya. Bukan. Belum. Ini yang memulai bersama Mas Andri Muhyiddin dan yang lainnya. Nah, jadi sebelumnya kan Infinite itu ada Pak Izudin, kemudian masuk saya ya. Nah ini kebetulan kita kan butuh bantuan lagi ya dari dosen-dosen yang lain ya.
Nah ini saya mengundang usulan dari Pak Izudin juga, saya mengundang Pak Irfan juga ya, agar nantinya bisa saling membangun bersama Infinite ya, dan lebih baik Infinite maupun jurusan ya, humanika dan sebagainya. Jadi harapannya nanti kalau ada event-event lomba dan sebagainya, selain saya, Pak Izudin itu juga ada Pak Irfan yang membantu. Nah ini untuk mengawali ya. Mungkin teman-teman yang di TI PTI mungkin jarang karena Pak Irfan ini dia ditempatkannya di Pates sama Gunung Kidul ya Pak Irfan. Iya betul. Ya, tempatannya di Pates sama Gunung Kidul. Di negara langit dan bumi. Dia sering main ke ini kok, ke UNJ Karangmalang ya. Oke. Ya. Oh iya, tambahan satu lagi sebelum saya mulai materi. Pak Irfan ini masih belum berkeluarga ya. Ya, terima kasih Pak Irfan. Nanti ada pertanyaan, mohon bantuan untuk menambahkan ya Pak Irfan. Iya, siap Mas. Ya, saya akan share materi ya. Mana ini? Bentar. Apakah sudah terlihat? Belum? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah. Ya, jadi di siang hari ini saya diminta untuk mengisi materi brainstorming gemastik ya, strategi menciptakan karya yang baik. Nah, ini berdasarkan ini ya, kebanyakan best practice dari saya ya, pengalaman selama saya dulu pernah mengikuti gemastik dan membimbing rekan-rekan mahasiswa dalam gemastik ya. Itu apa sih kekurangan dari UNJ itu dan kira-kira apa sih yang perlu ditingkatkan ya. Jadi mungkin sebelum itu ya saya akan membahas dulu mengenai apa itu gemastik ya, karena mungkin di sini banyak rekan-rekan semua yang masih mahasiswa baru ya, angkatan 2020 atau mungkin 2019 yang baru kenal gemastik tahun ini ya, yang kemarin-kemarin masih sebatas mendengar saja dan belum tahu kira-kira seperti apa. Ya, gemastik ya, gemastik itu singkatan dari pagelaran, kalau dulu itu ya benar ya kayak ini, pagelaran mahasiswa nasional bidang teknologi informasi dan komunikasi ya, ini singkatan dari gemastik. Nah, program ini itu diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi program gemastik ini setara ya, setara dengan PKM. Jadi kalau PKM, PIMNAS itu sebenarnya setara dengan gemastik. Cuma kan PKM atau PIMNAS itu kan istilahnya sudah prestis ya, istilahnya sudah hebat gitu. Tapi gemastik itu sebenarnya masih selevel ya, masih selevel. Cuma memang PIMNAS itu lebih dilirik ya mungkin ya. Jadi ini perlu menjadi istilahnya dari teman-teman, pengetahuan teman-teman juga kalau sebenarnya menang di gemastik itu hampir sama dengan menang di PIMNAS ya. Jadi nggak kalah ini, dan eventnya pun besar ya. Jadi kalau dulu pernah ada yang ikut ini mungkin angkatannya ini ya Mas Dwi itu ya, selain Infinite yang sebelumnya itu pernah final itu ya, eventnya besar ya, eventnya besar dan banyak perguruan tinggi. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa Indonesia sehingga mampu mengambil peran sebagai agen perubahan dalam memajukan TIK dan pemanfaatannya. Jadi gemastik itu khusus di bidang TIK ya, TIK. Tapi TIK itu kan luas ya, bukan hanya sekedar TI saja, teknologi informasi atau teknik informatika, elektronika pun itu masih masuk menjadi bagian dari TIK tersebut ya. Jadi luas di sini, dan nggak harus orang-orang dari elektronika, mungkin dari MIPA dan sebagainya yang berhubungan dengan TIK itu pasti masuk dalam gemastik. Nah, pada saat ini itu sudah ada 11 cabang lomba ya. Jadi dulu itu masih terbatas ya, kalau nggak salah. Dulu tahun sebelumnya itu masih 10, sekarang sudah 11. Jadi semakin meningkat dan tidak menutup kemungkinan kedepannya itu akan ada bidang-bidang yang lain ya, karena kan teknologi berkembang terus ya. Nah, pada tahun 2019 ya, gemastik ini diikuti oleh 3.000 tim ya, 3.000 lebih tim dari 133 perguruan tinggi loh. Banyak banget kan ya. Jadi ini bukan sekedar lomba biasa ya, ini lomba yang bergengsi ya. Yang 133 perguruan tinggi se-Indonesia itu minimal tahu ya.
minimal tahu apa itu gimnastik dan sudah ada wakilnya. Jadi ini bukan sekedar lomba biasa ya, ini menjadi teman-teman semuanya mungkin yang selama ini fokusnya cuma di PIMNAS ya, oh ternyata ada yang lebih, ada yang lain ya selain PIMNAS ya, itu namanya gimnastiknya. Nah, cabang lomba gimnastik itu apa aja ya? Ini ada diantaranya ya 11 itu pemrograman, keamanan siber, penambangan data, desain pengalaman pengguna, kemudian perangkat lunak, kemudian IoT dan lainnya. Ini hampir semua yang berhubungan dengan TIK itu dinaungi oleh gimnastik. Jadi gimnastik ini menaungi. Jadi 11 ini sangat banyak ya. Nah, ini salah satu potensi ya. Jadi teman-teman yang mungkin pintar atau mungkin ahli di bidang tertentu ya, misalkan saya kalau pemrograman nggak bisa Pak, ini gimnastik ini bukan cuma pemrograman saja ya, ini ada keamanan siber juga. Kalau dengan misalkan masnya tertarik dengan jaringan ya seperti itu, boleh Mas ikut gimnastik, masuk ke keamanan siber. Oh saya nggak pintar ini Pak, nggak pintar jaringan, saya pintarnya desain ya, desain ada Mas, desain juga ada, desain pengalaman pengguna ada dan sebagainya ada di sini. Oh saya nggak pintar desain, nggak pintar program, nggak pintar jaringan. Gimana Pak? Saya pintarnya bisnis. Ada namanya pengembangan bisnis TIK ya. Jadi semuanya yang berhubungan dengan TIK itu dinaungi oleh gimnastik ini. Jadi jangan ragu-ragu. Nanti kalian pikir ini cuma berhubungan dengan TIK aja, enggak ya. Yang berhubungan dengan bisnis pun ada di sini di gimnastik ini. Oke, ngomongin gimnastik ya, kita lihat statistik kepesertaan gimnastik dari 2019 ya. Nah, ini ada 3.000 lebih tim ya yang terdaftar di sini ya, yang mengikuti ya, nantinya mengirim proposal, kemudian submit dan sebagainya, itu ada 3.600 tim ya, lebih gitu. Nah, dilihat di statistik di sini ya, kalau kita lihat di sini yang daftar terbanyak itu ada pada desain UX ya, desain UX. Sedangkan yang pesertanya sedikit tuh ada yang namanya animasi ya, animasi, keamanan siber, penambangan data ini masih sedikit ya. Nah ini padahal saat ini tuh sudah menjadi hal-hal yang istilahnya ngetren ya, penambangan data dan sebagainya. Tapi ini masih sedikit tahun 2019. 2018 pun statistiknya itu nggak berbeda jauh ya, masih hampir sama. Yang dominasi tertinggi tetap di desain pengalaman pengguna ya. Desain pengalaman pengguna itu tetap yang masih tertinggi. Jadi kalau kalian mendaftarkan ya, cari peluang-peluang yang sekiranya itu, oh ini peluangnya menang ini besar. Karena apa? Karena pesertanya sedikit, terus pesertanya itu juga nggak bagus-bagus banget ya, itu bisa ya. Kalau kita mengincar di desain pengalaman pengguna semua ya, nah ini saingannya aja banyak ya, ada 500 lebih ya di sini proposalnya ya, sudah sangat banyak. Nah ini, maka jadi pertimbangan juga nanti kira-kira mau masuk di cabang yang mana dan sebagainya. Nah kemudian kalau kita lihat ya, ini yang global ya, yang di seluruhnya ya, seluruh universitas Indonesia ya, 2019, 2020. Nah ini yang UNJ. Nah ternyata tahun 2020 itu UNJ itu cuma mengirimkan ya 18 tim ya, 18 tim saja ya. Ini terus terang menurut saya sangat sedikit ya, 18 tim ini ya. 18 tim ini sangat sedikit. Nah, kalau misalkan peserta itu juri itu mengambil yang lolos ke final itu berdasarkan perbandingan ya, jumlah pendaftar dibandingkan dengan yang lolos ya, itu maka 18 ini dibandingkan dengan yang kalau nggak salah Universitas Telkom kemarin itu 100 proposal lebih ya. Nah kita hampir 10 kali lipatnya mungkin ya. Itu sangat susah menyaingi di situ ya. Dari segi jumlah saja itu susah ya. Kuantitas saja susah, apalagi kualitas ya. Karena kan kualitas itu pasti berbanding dengan kuantitas juga. Nah ini 18 tim ini. Dan 18 tim ini yang lolos ke final ya cuma 2 tim tadi ya, yaitu Moro Artos sama tim kita ya. Ini Moro Artos kalau nggak salah timnya Mas Aksan ya, sama tim kita ini Mas Ibnu Adam. Nah yang tahun sebelumnya waktu zaman saya bimbing itu hanya 1 tim ya. Tim kita itu kalau nggak salah dulu namanya apa lupa ya. Ini saja yang ngetuai Mas Dwi itu sama Mas Ibnu Adam ya. Jadi baru 1 tim. Nah kalau di zaman saya dulu ya, mungkin zaman saya dulu kan beda ya zaman sekarang ya, perbedaan jauh ya. Itu
kebetulan waktu saya itu ada 3 tim yaitu yang lolos di final Gemastik ya, lumayan ya. Nah, yang tahun meningkat lagi itu pernah ada yang bahkan juara ya di Gemastik. Nah, ini harus kita kembalikan lagi ya, minimal itu kita ada yang juara di setiap cabangnya ini ya. Ya paling enggak lah juara 3 lah ya setiap cabangnya ya, paling enggak seperti itulah, atau mungkin harapan lah dan sebagainya, atau mungkin poster saja. Tapi setiap cabang minimal ada lah. Nah, ini yang di UNJ ini harus kita tingkatkan. Nah, strateginya gimana ya meningkatkannya ya? Nah, kemarin saya sempat berbincang-bincang atau berdiskusi dengan Pak Izudin juga, dengan Mas Rashid juga. Itu gimana sih cara meningkatkan pesertaan UNJ dalam Gemastik yang tahun 2021 itu ya? Nah, ini ada beberapa program yang sebelumnya itu sudah kita laksanakan ya, yang setiap tahun itu sudah kita laksanakan. Yang pertama, sosialisasi pada mahasiswa ini sudah sering dilaksanakan. Contohnya ini ya, brainstorming ini termasuk agenda dari sosialisasi. Jadi disosialisasikan. Kemudian yang kedua, sosialisasi pada dosen. Ini belum ya, saya belum mendengar sosialisasi pada dosen. Sepertinya perlu ya ini ya, sosialisasi pada dosen. Seperti yang kemarin itu PKM itu saya dan Pak Izudin dan kemahasiswaan Bu Mentari itu menginisialisasi untuk mengadakan istilahnya sosialisasi PKM ya dengan pemateri Pak Izudin itu ya. Jadi disosialisasikan PKM itu apa kepada dosen. Harapannya apa? Agar minimal dosen itu bisa memberikan tugas atau mungkin memaksa mahasiswa untuk mengikuti Gemastik. Nah, ini mungkin perlu ya jadi pertimbangan ya Mas Rashid dan Mas Alif dan teman-teman mungkin, atau mungkin Mas Mustafa ya ini ya. Nah, ini jadi pertimbangan juga, oh mungkin kita perlu sosialisasi pada dosen ya dan sebagainya. Kemudian pendampingan ya, pendampingan ini pasti ada ya, dari tahun ke tahun pasti ada pendampingan. Cuma pas zaman saya dulu itu belum ada pendampingan. Jadi mulai dari zaman Pak Izudin ini sudah ada pendampingan Gemastik ya. Jadi pendampingan itu ada agendanya. Nanti kita mulai dari brainstorming, kemudian nanti review proposal internal dan sebagainya itu ada, dan mungkin bisa kita tingkatkan ya intensitasnya dan sebagainya. Nah, ini tambahan dari usulan dari Pak Izudin dan kemarin diskusi dengan Mas Rashid juga, yaitu mewajibkan proposal PKM yang berbasis TIK untuk diajukan Gemastik ya. Nah, kemarin saya lihat itu proposal PKM kalian tuh bagus-bagus sekali ya. Bahkan Gemastik ini kan istilahnya levelnya masih di bawah Timnas ya. Timnas itu saingannya sudah besar dan yang lainnya itu ya. Itu harusnya ini kalau diajukan Gemastik aja sudah menang ya kayak gitu. Nah, ini penting ini ya, mewajibkan proposal PKM berbasis TIK untuk diajukan Gemastik. Nah, nanti gimana mekanismenya? Nah, nanti mungkin bersama Himanika dan Infinite akan memfasilitasi ya, agar memaksa lah ya, gimana proposal PKM itu di-generate menjadi proposal untuk Gemastik. Karena Gemastik ini masih ada waktu yang lumayan lama ya. Mungkin saat ini masih belum ada publikasi juga. Kemudian yang terakhir adalah memfasilitasi pengembangan karya. Jadi kalau cuma diwajibkan nggak difasilitasi ya sama aja Pak ya. Ya, maka dari itu kita mencoba memfasilitasi ya. Seperti apa nanti mekanismenya akan saya jelaskan ya. Nah, perbedaan PKM dan Gemastik ya. Jadi ada kalau kita mengubah PKM jadi Gemastik itu ada perbedaannya. PKM itu ya, yang pertama PKM itu karya yang dibuat tuh setelah proposal didanai. Jadi kalian mengajukan PKM nggak didanai, itu nggak akan dikerjakan ya. Nah, ini nggak didanai, oh Pak, kenapa saya kerjakan ya? Nah, seperti itu kalau PKM ya. Nah, terus kemudian karya yang terbaik masuk ke PIMNAS. Nah, kalau Gemastik itu kalian itu mau ikut itu harus mengerjakan karya. Jadi nggak ada dananya, nggak didanai. Jadi sama saja kalian yang PKM ini kalian udah buat proposal panjang-panjang, gara-gara salah tulis nggak masuk Gemastik ya. Nggak masuk PKM ya, gara-gara salah tulis. Karena PKM itu kan ketat sekali administrasinya ya. Gara-gara salah ketik nggak masuk PKM, terus kalian patah semangat. Oh, jangan patah semangat dulu ya. Kita ubah proposal PKM yang kalian buat itu menjadi Gemastik ya. Kenapa? Karena karyanya ya Gemastik itu kalian mau buat nggak buat ya tetap harus dibuat ya Gemastik itu ya. Beda sama PKM itu kalau didanai baru dibuat. Nah, yang dapat uang itu hanya yang menang saja kalau di Gemastik itu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini perbedaannya ya. Jadi PKM itu nggak dibuat, nggak didanai, nggak dibuat. Kalau Gemastik itu ya harus dibuat. Nah, seperti itu. Maka jangan sampai proposal dan konsep kalian tuh sia-sia ya, cuma bisa ditulisan saja nggak jadi karya, itu sia-sia sekali. Maka dari itu Gemastik inilah sebagai jembatannya.
Nah, ini potensi UNJ dalam generasi 21 ya. Kalau kita menggunakan konsep yang ini ya, PKM menjadi gemastik, ini dilihat statistik ya, datanya ya. Kemarin waktu PKM kemarin ya, yang submit proposal ya di PKM itu adalah 41 proposal ya. Wah, luar biasa sekali ya. 41 proposal ya, bandingkan dengan yang ini ya, 18 ya. Nah, ini 41 ini ya. Hampir 2 kali lipat lebih ya ini ya. Sangat besar ini potensinya, Mas. Jadi kalau kita lihat ini baru dari jurusan kita saja. Belum dari jurusan yang lain atau mungkin fakultas yang lain ya, yang mungkin ada yang berbasis TIK. Nah, itu potensinya besar tuh, bisa kita guide ya. Mungkin dari MIPA ya, yang ngomongin penambangan data atau mungkin ngomongin seputar AI ya, mungkin di matematika kan mereka kuat di matematiknya ya, jadi mereka banyak bahas di itu bisa kita ajak, ini yang PKM kemarin bagus Mas, ini kalau gemastik pasti menang masuk di penambangan data, kita guide ya, di jurusan kita pun seperti itu ya. Nah ini kalau kita lihat statistik di sini ya, datanya ya 41 proposal loh, kalau ini bisa disubmit semuanya menjadi proposal gemastik, ini minimal kita sudah 2 kali lipatnya ya dari yang kemarin, tahun kemarin ya, sudah cukup ya, lumayan bagus, apalagi dari fakultas dan jurusan yang lain. Nah, ini yang menjadi permasalahan ya, yang sebelum-sebelumnya ya, kebanyakan ngomongin gemastik itu berpikirnya, oh ini hanya untuk mahasiswa TI, untuk mahasiswa PTI ya, enggak ya, bahkan mahasiswa-mahasiswa seperti elektronika, kemudian D4 pun ya, itu judul-judulnya itu masuk di gemastik, robot perata padi, bisa masuk ke sistem yang cerdas atau embedded system dan sebagainya, itu bisa alat peringatan dan sebagainya. Ini bisa ya, ya mungkin di jurusan kita juga ada proposal yang tidak berbasis teknologi. Nah, itu kita saring ya, yang berbasis teknologi, berbasis TIK itu kita wajibkan untuk ikut di gemastik. Seperti itu. Nah, minimal kan kita sudah ada banyak ya proposal di sini. Nah, nanti untuk yang Infinite dan Humanika, gimana cara strateginya meningkatkan ya? Nah, ini salah satu cara yang mudah adalah mengenerate dari proposal PKM itu. Nah, proposal PKM menjadi karya gemastik itu ada beberapa step yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama itu didanai ataupun tidak, karya tetap dibuat untuk diikutkan gemastik. Jadi yang PKM kemarin sudah membuat proposal bagus-bagus ya, itu jangan berhenti kalau misalnya nggak didanai ya, tetap dibuat karyanya, tetap dibuat. Karena nanti akan kita ikutkan gemastik. Nah, seperti itu. Ya, step kedua kita akan melakukan sedikit perubahan ya, konsep dari judul PKM yang didanai. Kalau didanai, kalau diikutkan gemastik sama persis itu menjadi masalah ya. Wah ini pernah diikutkan untuk karya yang PKM dan sebagainya dan misalnya, maka kita ubah sedikit judulnya maupun konsepnya, kita ubah sedikit ya, agar tidak sama persis dengan yang PKM yang didanai tersebut. Kemudian step yang ketiga ini yang kemarin saya sempat usulkan kepada Mas Rashid, semoga bisa ya, itu pendanaan pembuatan karya akan dibantu UNJ. Jadi kita harapkan nantinya misalkan ya teman-teman ada yang membuat idenya proposal itu misalnya controller menggunakan Raspberry Pi atau misalnya Arduino Uno. Kemudian didanai ataupun tidak danai tetap diikutkan gemastik. Nah ini nggak didanai Pak, saya nggak punya Arduino Uno ataupun nggak punya Raspberry Pi, ya gimana caranya Pak saya membuat? Nah itu kemarin saya sempat usulkan kepada Ketua Infinite ya, gimana agar nantinya kita bisa mengajukan proposal ke UNJ agar seperti tim robot UNJ ataupun tim Garudanya UNJ. Jadi mereka itu basisnya kalau misalkan tim robot ya membuat robot itu ngajukan proposal ya, misalkan kita butuh misalkan kaki, misalkan butuh baterai dan sebagainya, itu di proposalnya robot nanti dimasukkan di situ. Jadi Infinite nanti juga punya stok ya, punya stok alat-alat yang nantinya bisa digunakan, dipinjamkan ya kepada teman-teman ya. Ini dipinjamkan ya, bukan diberi ya alatnya ya. Nanti kalau ada misalkan saya butuh ada tim ya, misalkan di data aja misalkan tim A kira-kira ini judulnya bagus nih, diikutkan gemastik ya. Wah ini nggak didanai PKM ya, gimana? Saya butuh Raspberry Pi ini. Nah kemudian, oh ya saya bantu, saya catat apa butuhnya Raspberry Pi, apalagi baterai dan sebagainya. Nah nanti diusulkan kalau misalkan cair ya, kita belikan alatnya, kemudian kita pinjamkan ya. Ini saya sudah cair dari uangnya, ini saya pinjamkan Raspberry Pi, ini baterainya, silahkan dibuat. Nah seperti itu. Jadi teman-teman semua juga nggak merasa uangnya itu menjadi sia-sia mungkin ya, mungkin karena basis masing mahasiswa ya, kalau bikin sesuatu itu kalau nggak ada keuntungan yang pasti itu kayaknya sia-sia ya, padahal ini keuntungannya ke depan ya, jauh ke depan.
Nah, kayak gitu. Jadi ada pendanaannya dari UNJ. Semoga saja ya ini terpenuhi. Nah, ini tadi yang berhubungan dengan UNJ ya, Gemastik. UNJ mau maju ke Gemastik 2021. Nah, kemudian kita baru masuk ke materi ya. Nah, ini bagaimana strategi menciptakan karya yang baik ya. Nah, ini jadi pertanyaannya. Bagaimana tuh strategi menciptakan karya yang baik? Nah, dari sini sebenarnya ada pertanyaan ya, sebelum mengarah ke sini ya. Karya yang baik itu apa ya? Karya yang baik itu apa? Itu masih belum dijawab ya. Ini kan baru bagaimana ya, tapi karya yang baik itu apa? Nah, apa itu karya yang baik dalam Gemastik? Nah, ketika Gemastik itu sudah muncul publikasinya, pasti disertai dengan buku pedoman ya, buku pedoman. Di buku pedoman itu sudah ada aspek penilaiannya. Nah, karya yang baik itu sudah dijelaskan di situ ya. Setiap bobot, setiap lomba sudah ada sendiri-sendiri ya. Nah, ini saya contohkan ya yang di bidang software ya. Yang pertama aspek inovasi, bobot 20%. Nah, karyanya kira-kira ada inovasinya enggak? Oh, enggak. Nah, ini berarti enggak baik. Kalau berinovasi, baik. Dampak yang diharapkan melalui penggunaan perangkat lunak terhadap pengguna atau masyarakat. Berdampak enggak untuk masyarakat? Oh, tidak. Ya, berarti enggak baik. Berdampak apa ini? Ya, baik berarti ya. Kemudian antar mukanya kira-kira gampang enggak digunakan? Dan sebagainya. Apakah mudah digunakan? Oh, ini mudah digunakan Pak, baik ya. Nanti seperti ini bisa kalian lihat sendiri ya, yang karya yang baik itu maksudnya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi asalkan memenuhi aspek dari penilaian dari Gemastik ya, itu sudah dianggap karya yang baik ya. Nah, seperti ini. Ini yang menjadi landasan teman-teman bagaimana membuat suatu karya nantinya ya, atau gagasan yang akan muncul. Jadi landasannya ini. Kalau memenuhi aspek-aspek ini ya, karena juri itu menilainya dari sini ya. Mereka nggak menilai berdasarkan ini dari misalkan ya yang ngadain UGM ya, ini dari UGM nilainya 100 ya, enggak ya, tapi dia ada yang ditanya itu aspek inovasi. Oh, timnya Mas Rasid misalkan, wah sangat berinovasi ya, 20 misalkan nilainya dan sebagainya. Seperti itu menilainya ya dari juri itu ya. Jadi yang baik itu seperti memenuhi dari kriteria penilaian. Kemudian dari mana asalnya gagasan ide ya? Nah, gagasan ide itu dimulai dari penggalian permasalahannya. Nggak mungkin kan kita muncul suatu ide tanpa ada masalah sebelumnya ya. Tiba-tiba saya ini nggak muncul ya. Pasti berasal dari masalah. Ada masalah ini, kemudian idenya, oh seperti ini. Nah, ya ini yang sering menjadi kelemahan dari teman-teman semuanya ya. Jadi menggali permasalahan ini kurang dalam dan sebagainya. Jadi kemudian gagasan pun yang diambil itu cuma terbatas ya, jadi nggak sampai menyeluruh. Nah, nanti kita akan coba belajar. Nah, ini contoh penggalian ide ya. Jadi ini ada contoh yang tidak benar ya. Ini permasalahan ya, pendatang atau wisatawan luar daerah tidak mengetahui lokasi pom bensin ya. Ada masalah kayak gitu. Misalkan saya ya pergi berlibur ke Bali ya, tempatnya Mas Made Aldi misalkan ya, ke Bali. Kemudian saya naik mobil sendiri sampai Bali, itu saya mencari pom bensin bingung. Pom bensinnya di mana ya? Nah, kemudian kalian memunculkan gagasan membuat sistem geolokasi pom bensin. Nah, langsung muncul gitu aja, membuat sistem geolokasi pom bensin. Nah, ini salah ya. Salah ini, salah besar ini. Jadi kok langsung ujuk-ujuk muncul gagasan membuat sistem geolokasi pom bensin ya. Ini kira-kira idenya apa yang bikin salah ya? Nah, sebelum kita sampai ke gagasan, kita cari dulu solusi yang sudah ada ya. Permasalahan wisatawan luar daerah tidak mengetahui lokasi pom bensin. Solusi yang sudah ada saat ini apa? Google Maps. Ya, sudah ada Google Maps ya ternyata. Sudah ada Google Maps di sini. Nah, ternyata sudah ada Google Maps ya. Jadi kalau saya buat aplikasi Google Maps ya, kalau mengacu pada ini ya, saya tersaingi dengan Google Maps ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah solusi yang sudah ada, kita apa? Apakah solusi yang ada itu sudah baik ya? Nah, solusi yang ada itu Google Maps ya. Nah, apakah solusi yang ada sudah baik? Google Maps itu sudah baik belum untuk menentukan lokasi pom bensin ya? Oh, ternyata Google Maps itu sudah ada lokasi pom bensin ya. Kalau Google Maps itu nggak ada lokasi pom bensin, nggak menunjukkan itu ada pom bensin di situ dan sebagainya, itu kalian boleh membuat maps yang ada pom bensinnya, boleh ya. Karena tapi ternyata solusinya ternyata sudah baik ya. Jadi Google Maps itu sudah ada lokasi pom bensin. Nah,
Kemudian kita apakah sudah cukup sampai situ, nggak perlu membuat. Nah, tunggu dulu. Kita lihat lagi, apakah sudah banyak pesaingnya ya. Nah, kalau cuma Google Maps saja kita bikin pesaingnya ya, misalkan GPTI Maps gitu ya, boleh ya, nggak ada saingannya kok ya. Oh ternyata sudah banyak ya, dan semuanya perusahaan besar, sudah ada Apple Maps, Bing Maps, Gear Maps, dan yang lainnya, dan semuanya sudah ada lokasi pom bensin. Nah ini menjadi ide kalian itu terlalu cetek ya, karena kalian mengambil gagasan yang sebenarnya sudah diselesaikan oleh orang lain ya. Nah ini jadi masalah juga. Nah ini contoh penggalian ide yang harusnya itu kita melaksanakan beberapa step. Jangan dari permasalahan langsung ke gagasan, tapi dari permasalahan kita lihat dulu solusinya sudah ada belum. Kemudian kalau solusinya sudah ada, apakah solusi yang ada sudah baik? Nah kalau belum baik, apakah sudah banyak pesaingnya dan sebagainya. Nah ini kita menjadi baru muncul ke gagasan kita. Oh ternyata cuma ada Google Maps tok ya, dan orang lain ingin alternatif yang lain selain Google Maps ya. Nah maka dari itu saya buat GPTI Maps dan sebagainya. Belum ada Apple Maps, belum ada Bing Maps, Gear Maps, nah itu belum ada. Nah itu kalian boleh bikin Maps karena belum ada saingannya. Nah kita ambil keunggulan-keunggulan yang mungkin belum ada di Google Maps. Nah contoh kesalahan ya, gagasan, ide, karya. Jadi yang pertama itu terlalu biasa. Jadi terlalu biasa. Hanya mengolah informasi pada tingkat CRUD. Nah ini sering banget ini saya temui ya di mata kuliah mungkin ya. Sekarang mata kuliah ini membuat project ya. Nah itu nggak apa-apa kalau mata kuliah ya. Karena kan basicnya hanyalah untuk pengetahuan ya, untuk apa namanya basic aja. Tapi kalau diikutkan di lomba ini salah ya. Jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Ini terlalu biasa ya. Contohnya ya sistem inventory buku di perpustakaan ya. Wah ini banyak banget ya, cuma menambahkan bisa apa aja ya fitur-fiturnya, menambahkan buku, membaca detail buku, mengupdate detail buku, menghapus buku. Biasa ini, terlalu biasa ya, terlalu sederhana. Kemudian yang kedua mudah ditiru ya. Nah ini mudah ditiru, terlalu sederhana sehingga mudah diduplikasi oleh orang lain ya. Idenya itu sebenarnya belum mungkin jarang ya, mungkin dan sebagainya. Tapi terlalu mudah diduplikasi. Nah ini seperti sebenarnya semua teknologi itu mudah diduplikasi ya kalau di bidang TI ya. Saya mau buat aplikasi Gojek clone ya, itu sebenarnya bisa. Tapi ada yang nggak bisa diduplikasi, yaitu adalah jumlah penggunanya, yaitu jumlah pengguna, jumlah mitra itu nggak bisa diduplikasi dari Gojek ya. Nah itu yang menjadinya mahal. Tapi kalau teknologinya, aplikasinya, terus terang itu mudah sekali untuk diduplikasi. Jadi jangan sampai aplikasi kalian itu mudah diduplikasi. Nah caranya gimana? Teknologinya di belakangnya itu rumit mungkin ya, rumit. Jadi belakangnya rumit. Jadi saya bikin aplikasi CRUD biasa, tetapi dia bisa memberi rekomendasi. Nah rekomendasi itu pakai algoritma yang kalian buat sendiri, yang nggak bisa ditiru oleh orang lain. Nah itu menjadi nilai lebih. Kemudian yang ketiga hanya asumsi pribadi. Jadi landasan permasalahan itu hanya asumsi pribadi, tidak pada fakta dan data ya. Misalkan kalian mengasumsikan di tempat saya itu sulit untuk mencari Pak RT misalkan atau Pak misalkan ya. Nah itu asumsi saya sendiri ya. Nah, nggak berdasarkan pada data dan fakta. Ternyata yang bermasalah kayak gitu ternyata cuma tempat saya sendiri misalkan ya. Nggak di tempat yang lain tuh di hasil survei ya, kalian cari di data-data itu ternyata mudah ya. Nggak susah mencari Pak RT, Pak Dukuh itu nggak susah. Cuma tempat saya sendiri ya. Ini hanya asumsi pribadi yang menyebabkan ide kalian tuh mentok dan sempit ya, hanya bisa digunakan oleh tempat kalian sendiri hanya untuk menyelesaikan masalah kalian sendiri, bukan menyelesaikan masalah umum ya. Nah ini menjadi batasan kesalahan ya. Kemudian yang keempat, hanya mengganti topik atau tempat. Nah ini sering terjadi di skripsi ya, di skripsi ini. Nah mungkin di teman-teman kalian yang mungkin belum sampai ke skripsi ya, tapi sudah ada gambaran, besok itu bakal ada skripsi. Ini sering banget terjadi. Jadi gagasan kalian tuh hanya mengganti topik atau tempatnya saja. Contoh ya, aplikasi pembelajaran biologi. Kemudian itu si A ya, si B, aplikasi pembelajaran kimia. Ini kan cuma mengganti saja ya, dan konsepnya sama, CRUD. Isinya ya cuma membaca materi, kemudian mengikuti kuis, ya terlalu sederhana di sini ya. Nah ini jadi masalah ya. Jadi hanya mengganti topik atau tempat. Misalkan Gemastik tahun lalu itu ada aplikasi pembelajaran fisika misalkan. Nah kalian tiru misalkan aplikasi pembelajaran matematika. Konsepnya gimana? Sama. Wah ini jadi masalah ya. Hanya mengganti topik saja, mengganti tempat itu nggak bagus juga untuk gagasan.
kemudian tidak melakukan riset tidak melakukan riset atau berdasarkan riset ya. Sebelum kalian membuat sesuatu karya itu kalian nggak melakukan riset dulu atau berdasarkan riset ya. Ini jadi masalah. Contohnya kalian menggunakan algoritma yang biasa saja ya. Padahal ada yang lebih baik. Nah, kenapa? Karena tahunya cuma itu ya. Nah, ini jadi masalah. Saya tahunya cuma algoritma pengurutan sequential sort misalkan Pak ya dan sebagainya. Nah, itu kan terlalu sederhana ya, terlalu biasa. Padahal sudah ada algoritma yang lain, misalkan food sort dan yang lainnya. Nah ini harus berdasarkan riset ya. Kalian harus cari-cari. Oh ternyata ada algoritma yang bagus lagi digunakan. Kemudian yang terakhir ya itu tidak sesuai zaman atau teknologi, tidak update dengan teknologi. Ini jadi masalah juga. Sekarang itu zamannya sudah berubah ya. Kalian nggak ada teknologi dan teknologi yang kalian terapkan itu sudah jadul misalkan. Nah itu jadi masalah juga. Contohnya ya ada aplikasi data sharing ya menggunakan tidak dienkripsi ya ini tidak menggunakan enkripsi apapun. Jadi padahal saat ini itu kalau data sharing ya minimal sudah ada algoritmanya agar misalkan end-to-end encryption atau menggunakan blockchain dan sebagainya. Nah ini kan teknologi yang sekarang. Jadi jangan sampai kita menggunakan teknologi yang jadul. Kalau ditanya misalkan teknologinya pakai apa untuk keamanannya? Nggak pakai Pak, plain text saja Pak. Wah ini kan berbahaya. Jadi kalau tanya seperti itu jadi skakmat sama juri. Apalagi baca judulnya aja ya. Dilihat itu metode yang digunakan, algoritma yang digunakan nggak ada. Nah ini jadi teknologi yang digunakan masih jadul ya. Bikin chat real time tapi masih pakai reload ya, JavaScript reload ya, HTTP GET masih di reload ulang-ulang ya. Itu tentu membebani server ya. Padahal sekarang sudah ada yang lain, sudah ada WebSocket dan sebagainya. Nah, contoh ide karya yang baik ya. Nah, seperti apa sih ide yang baiknya? Ini tadi yang kesalahannya ya. Nah, yang baik seperti apa? Yang pertama itu unik atau jarang dibahas ya. Ini ya yang pertama ya. Jadi ide kalian itu unik, jarang dibahas oleh orang lain. Contohnya ya, ini aplikasi dari tim kita tadi ya, yang aplikasi Kartini yang kemarin sempat lolos gimnastik. Aplikasi untuk mengatasi pelecehan seksual pada perempuan. Ternyata kalau kita lihat statistik ya, juri itu biasanya akan melihat ini ternyata yang dibahas itu apa. Oh kebanyakan masalahnya cuma bermasalah dengan yang ini ya, yang umum aja, masalah pembelajaran dan sebagainya. Ini terlalu banyak ini topiknya. Nah tiba-tiba ada ide kalian nyempil di situ ya, aplikasi untuk mengatasi pelecehan seksual. Nah ini juri tertarik ya, ini belum pernah ini tim yang bikin seperti ini ya. Dari 100 tim atau 3.000 tim hanya timnya Mas Fatrah saja yang bikin seperti ini misalkan ya. Jadi masuk ya, dimasukkan sama juri, masuk ini ke final nih, masuk ya. Karena apa? Unik, jarang dibahasnya. Ini yang baik seperti itu. Kemudian yang kedua, sedang viral atau hot issue ya. Ada viral-viralnya sekarang ya. Waktu kalian mau upload proposal nih sedang viral nih ya. Apa? Jam timer catur otomatis ya. Nah, kemarin saya sempat nonton itu ya, viralnya Pak Dadang di Wagipas itu ya. Nah, itu timernya kalau berhadapan langsung ya, pakai jam beker biasa itu ya, ceklek gitu ya. Nah kayak gini, ini sedang viral kayak gitu. Nah itu juri juga, wah ini kok ngomongin catur nih, ini kan lagi viral-viralnya ya. Juri juga akan mempertimbangkan juga. Nah kalian bikin pakai Arduino, pakai kamera misalkan. Ketika caturnya bergerak ya, misalkan ya, bidaknya bergerak cetek itu jamnya otomatis ngitung ya, jamnya otomatis ngitung. Wah bagus ini idenya nih, lagi hot, lagi viral, dibicarakan oleh orang lain. Nah kalau kalian publikasikan, kalian beritakan ya. Itu pasti masuk di ini ya. Misalkan timnya Mas Fatrah ini membuat jam timer catur otomatis ya untuk mengalahkan misalkan Butamjis dan sebagainya contohnya. Nah, ini jadi viral, jadi masuk berita dan sebagainya. Paling enggak mereka menginstal ya, walaupun mungkin enggak mereka pemain catur yang musiman ya. Kemudian permasalahan baru. Jadi idenya itu berdasarkan dari permasalahan baru. Contohnya ya zaman dulu ya pengenalan masker itu jarang dipakai ya, pakai masker gini jarang ya, pakai masker gini jarang, orang-orang ya ini. Nah tiba-tiba muncul COVID, jadi orang-orang sekarang pakai masker gini. Kemudian CCTV digunakan rencananya ya untuk melacak pencuri ya, biar tahu wajahnya pencuri kayak apa ya. Nah, pencurinya pakai masker gini ya, gimana saya tahu siapa ini pencurinya ya? Atau mungkin presensi ya, pakai wajah ya, mau pakai masker gini ya, bisa saja saya pakai orang lain, saya
tolong absenkan ya, pakai wajahmu tapi pakai masker gini, ya nggak ketahuan tuh ya. Nah ini jadi masalah baru. Maka misalkan muncul gagasan kalian pengenalan wajah untuk wajah bermasker. Nah walaupun pakai masker, tetap tahu, oh ini wajahnya Mas Rashid, wajahnya Mas Abdul Mujib ya dan sebagainya. Nanti ketahuan, oh walaupun pakai masker. Nah di situ nanti butuh riset tentunya ya. Jadi bukan cuma sekedar gagasan saja, dia harus pelajari. Oh ternyata sudah ada algoritma untuk pengenalan wajah pakai masker itu. Pakai apa? Misalkan pakai retina ya, pakai retina mata misalkan. Atau mungkin yang cuma pakai alis gini ya, atau sambil jidatnya nih, wah ini jidatnya ini segini ini ya dan sebagainya. Sudah diukur ininya, oh ternyata sudah ketahuan ya. Ini wajahnya Mas Abdul Mujib dan sebagainya. Kemudian permasalahan bangsa ya, ada permasalahan bangsa. Contohnya kemarin Microsoft mengeluarkan survei indeks sopan santun ya. Ternyata Indonesia itu nggak sopan ya, paling tidak sopan ya di internet ya. Nah ini permasalahan bangsa ini ya, Indonesia ini nggak sopan di internet. Kenapa ya? Nah zaman dulu aja yang baru nyekel HP ya, seperti saya ini nyekel HP juga agak lama, HP yang bisa untuk komentar dan sebagainya. Zaman dulu nggak ada HP kayak gini itu. Saya nggak pernah diajari sopan santun untuk nulis di internet itu seperti apa. Nggak pernah saya diajari, dari SD itu nggak pernah diajari. Nah mungkin zaman sekarang sudah diajari, tapi dulu itu nggak diajari. Nah gimana caranya? Nah, kita nggak bisa ngasih pembelajaran pada mereka ya, ke orang-orang tua ya, siapa ada ngasih pembelajaran pada saya. Nah itu masalahnya orang psikolog atau orang pendidikan. Nah masalahnya orang TI seperti apa? Membuat aplikasi keyboard sopan santun ya. Ketika kalian mau nulis salah satu binatang berkaki 4 ya, misalkan bintang ya munculnya misalkan, atau mungkin keyboardnya otomatis nge-freeze ya. Nge-freeze nih gimana nih, nggak bisa digunakan ya misalkan. Wah seperti ini ya contohnya. Nah, ini contohnya keyboard sopan santun, atau minimal muncul peringatan atau mungkin muncul suara ya, ayo mau ngomong jelek ya kayak gitu ya. Atau mungkin langsung muncul ya UU ITE ya, hati-hati UU ITE nomor ini maksimal penjara 20 tahun penjara. Waduh ya, mau ngetek aja udah keder gini ya, jadi ya. Contohnya kayak gitu. Nah ini memaksakan ya. Ini contoh salah satu ide juga. Ini silakan mau pakai idenya boleh nih ya, bagus. Saya juga kepikiran kemarin gimana cara Mas mau memaksimalkan cara sopan santun nih ya. Nah ini, pakai keyboard ya, biar ngetiknya nggak sembarangan. Nah seperti itu. Nah kemudian ide yang baik yang lain ya, teknologi yang terbaru. Nah ini gunakan teknologi yang terbaru. Jadi misalkan ya tanda tangan digital ya. Sekarang kan zamannya tanda tangan digital ya. Nah sekarang ini konsepnya seperti apa? Saat ini cuma basisnya ini aja Pak, PDF ditambali PNG tanda tangan ya, seperti itu ya. Apakah terjamin keasliannya? Gimana kalau saya punya tanda tangannya Pak Irfan ya, saya punya pernah dikirimi ya, saya copy ya, saya tempelkan, apakah itu sudah sah ya? Nah kayak gitu jadi masalah juga. Nah kalian, ternyata sekarang itu sudah ada teknologi terbaru, sekarang itu sudah ada blockchain. Jadi sesuatu kalau dokumen itu dimodifikasi itu ketahuan. Oh ini dimodifikasi oleh Mas Ardian misalkan ya, jadi ketahuan di sini. Ketahuan oleh Mas Dista dimodifikasi, ketahuan ini. Nah, bukan dari Pak Irfan yang modifikasi Mas Dista ini ya. Jadi dengan blockchain itu ketahuan. Nah, gunakan teknologi terbaru tersebut. Nah, ini karya yang baik itu seperti itu. Jadi paling enggak ini memenuhi aspek-aspek ini ya, unik, sedang viral, permasalahan baru, permasalahan bahasa atau teknologi yang terbaru. Jadi seperti ini. Kemudian ini teknik brainstorming ide ya. Nah, gimana sih dari masalah-masalah tadi saya belum menemukan ide sih Pak. Jadi masih blank istilahnya. Jadi kemarin saya PKM nggak ikut. PKM itu saya ikutan gemasi kok jelek ya Pak. Atau saya ingin bikin karya baru. Nah, maka saya butuh ide yang fresh Pak, yang baru. Gimana caranya brainstorming ide? Ini saya kutip ya dari website ya ini ya. Nah, nanti silahkan kalian cari, itu banyak banget sebenarnya teknik brainstorming ide. Tapi saya ambil poin-poin pentingnya saja di sini. Yang pertama ya, untuk membrainstorming ide ya, untuk menemukan ide yang pas ini ya, seperti apa itu? Yang pertama itu bisa menggunakan mind map ya. Jadi kita bisa memvisualisasikannya. Jadi pakai kertas pun boleh ya, nggak harus pakai aplikasi mind map dan sebagainya. Pakai kertas boleh. Jadi ada masalah, kemudian panah ini masalah ini, muncullah gagasan ini. Ternyata sudah ada pesaingnya di panah ya. Panah, gambar-gambar kayak gini. Dibikin mind map, akhirnya ketemu ini ya. Ternyata ada gap di sini ya. Nah, itu bisa dengan menggunakan mind map ya. Jadi kalian bisa mencarikan solusi atau gagasan atau ide itu dari mind map tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan teknik yang namanya brainstorming terbalik.
Jadi dibalik ya. Nah, jadi teknik ini menemukan cara terbaik dalam terbaik menyelesaikan masalah ya, yang menyebabkan sebuah permasalahan ya dalam menyelesaikan masalah ini. Misalnya kutipannya kurang pas ya. Mulai dari pertanyaan ini kuncinya nih, bagaimana kita dapat menyebabkan ini ya, bukan bagaimana kita menyelesaikan ini, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menyebabkan ini ya. Nah ini jadi masalah ya. Jadi yang ditanyakan itu bukan bagaimana cara menyelesaikannya, tapi tes. Sepertinya dari Pak Belna mengalami gangguan sinyal teman-teman ya. Mungkin jadi tunggu dulu gitu. Dari teman-teman mungkin bisa sambil menghubungi Pak Dana supaya bisa konfirmasi gitu. Teman-teman bisa tunggu dulu ya. Dari teman-teman penyelenggara sedang mencoba menghubungi Balu untuk Pak Dana gitu. Mohon maaf Mas, untuk di daerah Bantul sepertinya listrik mati. Ini hujan angin soalnya Mas. Ini tempat saya juga mati listrik. Oh iya Pak, di sini juga sebenarnya Ya. lagi hujan deras sih Pak di daerah kampus. Iya, ini di Bantul juga hujan angin. Terus ini listrik baru aja mati. Mungkin Mas pas Pradana sejalur dengan saya listriknya, mungkin listriknya mati juga. Oh iya, ini coba dihubungi lagi sih Pak. Iya. Nah, ini saya udah konfirmasi sama Pak Pradana, katanya mau di tethering atau gimana? Ini Udah masuk lagi Mas. Bergabung lagi. Iya, gimana Pak Pradana? Listriknya mati Mas tempat saya. Oh iya. Tadi Sama Pak. oh sama loh. Wah, ini Sama, nasib satu ya. jalur. Bantul, Pak. Ini saya tethering Mas ya. Semoga pastinya masih kuat soalnya dropan ya. Amin, amin. Monggo. Oke, ini sudah kelihatan lagi belum? Kira-kira. Sudah Pak, sudah. Ya, tadi sampai ini ya, analisis penggerak ya. Nah, kemudian kalau kalian sudah pernah belajar analisis SWOT, kita bisa brainstorming ide itu dari menggunakan analisis SWOT ya. Kita bisa mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancamannya ya. Itu bisa menggunakan analisis SWOT ya. Silakan nanti mungkin pernah di mata kuliah lain ya belajar analisis SWOT, atau mungkin ketika kalian di SMK atau di SMA pernah belajar mengenai analisis SWOT. Kemudian yang lainnya ya, kita bisa menggunakan pertanyaan 5 mengapa ya. 5 mengapa. Kita bisa menggunakan pertanyaan ini. Jadi kita menanyakan mengapa itu sebanyak 5 kali. Jadi mengapa ini terjadi? Nah, kita cari jawabannya. Ketemu jawabannya. Kemudian kita tanya lagi, mengapa hal ini terjadi? Tanyakan terus sampai 5 kali. Nah, dari situ kita bisa mengetahui permasalahannya utamanya itu di mana tuh ya. Di sini ternyata ya. Maka solusinya seperti ini. Nah, seperti ini. Mengapa kok solusinya seperti ini? Ya, kita tanya mengapa harus seperti ini? Mengapa harus seperti ini? Bisa menanyakan seperti itu di solusi dan permasalahannya ya. Kemudian kita bisa menggunakan star boosting ya. Jadi menggunakan semua kalimat tanya, yaitu siapa, apa, di mana,
kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini mungkin sudah pernah kalian pelajari ya. Untuk bintang itu ya, kalian gambarkan masalahnya di tengah, kalian bentuk bintang ya, siapa. Ternyata, oh ini masalah ini ternyata mahasiswa. Mengapa ya? UKT-nya ternyata nggak turun, misalkan di mana, di UNJ ya, kapan ya, waktu COVID, mengapa ya, ekonomi turun ya, bagaimana misalkan ya. Nah itu bisa nanti kita ketemui solusinya ya. Kemudian kita menggunakan role storming, yaitu membayangkan diri sendiri dalam peran seseorang yang mengalami. Jadi terkadang kita menemukan masalah itu bukan masalah kita, tapi masalah orang lain ya. Nah kita membayangkan diri kita itu masuk ke dalam orang lain tersebut. Nah misalkan ini masalahnya warga di pesisir Bantul misalkan ya, pesisir Bantul itu ada masalah misalkan. Gimana caranya masalahnya itu kita bayangkan ya, kalau kita mengalami sendiri, oh ternyata kalau kita mengalami itu mungkin kalau saya mengalami, saya akan melakukan ini dan sebagainya. Nah kita menggunakan role storming. Nah kita membayangkan diri kita itu mengalami orang lain. Jadi kita bisa tahu ya, jangan menggunakan asumsi kita sendiri ya. Jadi misalkan ini masalahnya orang lain, kita menyelesaikan masalah itu tidak berpusat pada mereka ya. Ini hanya sekedar dibuat-buat ya solusinya ya, bukan solusi yang mereka butuhkan. Nah seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan teknik brainstorming yang namanya berpikir terbalik, yaitu terbalik ya, apa yang dilakukan oleh orang lain di dalam situasi kita. Kemudian bayangkan kita melakukan sebaliknya, apakah itu akan bekerja, mengapa, atau mengapa ya, mengapa tidak ya. Bayangkan kita melakukan sebaliknya ya. Jadi ada suatu situasi di alami orang lain, kita bayangkan sebaliknya. Kalau kita lakukan sebaliknya, apa yang akan terjadi? Apakah yang terjadi? Mengapa ya, mengapa tidak, dan sebagainya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan teknik figure storming, yaitu bagaimana seorang tokoh yaitu menyelesaikan suatu masalah yang ada. Kita bayangkan seolah-olah kita seorang tokoh ya. Misalkan saya sebagai Elon Musk ya. Saya ada masalah nih, buminya ini bakalan rusak ya, lapisannya ozon, kutubnya mencair. Solusinya apa? Kalau saya jadi Elon Musk kira-kira seperti apa? Nah, saya membuat roket ke Mars ya. Saya akan pergi ke Mars. Nah, bayangkan. Jadi bagaimana seorang tokoh itu berpikir. Jadi kita membayangkan kita seorang tokoh yang terkenal ya. Misalkan terkenal dan dia punya pola pikir yang mungkin bisa kita pelajari, kita ambil. Nah, itu kita bisa bayangkan. Atau misalkan kita ada masalah ini. Saya mau mengambil tokoh seperti Thomas Edison ya. Thomas Edison. Ternyata Thomas Edison tuh dia suka mencoba. Dia coba terus. Oh, berarti saya akan mencoba. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan figur orang lain yang seorang tokoh dan sebagainya. Nah, ini masih banyak yang lain teknik brainstorming ide ini ya di internet ya. Silakan kalian cari-cari. Mungkin banyak teknik-teknik yang lain dan sebagainya. Nah, yang jelas kalian harus menemukan ide yang paling kreatif, yang unik ya. Karena kan di Gemastik ini sebenarnya kita itu bukan bertanding masalah teknologi kalau zaman sekarang ya, bagaimana kita ngoding dan sebagainya. Kenapa? Karena sekarang itu semuanya udah pinter-pinter. Beda waktu zaman saya ya, ngoding Android itu nggak banyak yang bisa ya. Masih pakai Eclipse, pakai yang lainnya itu masih banyak yang nggak bisa. Kalau zaman sekarang saya yakin semester 1 pun bikin aplikasi Android itu sudah bagus, sudah lancar. Jangan pakai Java, pakai Kotlin bisa, pakai Flutter bisa, atau pakai React Native bisa, itu pasti sudah banyak yang seperti itu. Jadi masalah teknologi itu sekarang sudah bukan menjadi hal yang menerapkan dengan menggunakan teknologi itu bukan masalah lagi ya. Kebanyakan sekarang masalah itu pada idenya ya. Yang bagusnya itu di ide ya, bukan di gimana cara membuatnya. Nah, karena sekarang sudah banyak yang bisa. Nah, terakhir ya ada kutipan dari seseorang, nggak tahu ini apa, dari tokoh ya, nggak tahu ini benar atau enggak, karena terkadang itu ada kutipan tuh di sampingnya ada fotonya misalkan Nikola Tesla ya, tulisannya ya misalkan menulis tulisan di samping gambar tokoh itu bukan berarti ini kutipan saya gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini ada kutipan, ini nggak tahu benar atau enggak ya, kutipan sepertinya, tidak ada seorang yang jenius tanpa sebuah pemikiran yang gila. Nah, kadang pemikiran yang nyeleneh ya, yang out of the box gitu ya, itu yang bikin kamu menjadi jenius ya, seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya ya pemaparannya ya, maaf kalau terlalu panjang.
Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di sini ya, diskusi dulu. Nanti kalau misalnya waktunya terbatas, boleh melalui WA, boleh melalui email, boleh. Nah, nanti Pak Irfan mungkin bisa menambahkan tambahan dan sebagainya. Silahkan. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Perdana sudah menyampaikan materi pada siang hari ini ya. Tadi sempat terputus, tadi alhamdulillah bisa terhubung lagi gitu ya. Seperti yang dikatakan Mas Haji tadi gitu, di mana ini adalah forum diskusi. Nah, mungkin dari teman-teman bagi ada yang mau bertanya gitu. Pak Perdana atau mungkin siapa gitu. Jadi kita open diskusi aja di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Pasti ya. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan Pak yang diajukan, tapi di forum sebelum ini Pak. Oh ya, silakan Mas Rashid. Ya, jadi banyak yang tanya Pak, kalau gemastik itu perlu dosen pembimbing tidak ya? Terus nanti kalau misalkan perlu dosen pembimbing, itu kira-kira carinya gimana? Katanya masih pada kesusahan itu Pak. Ya, jadi gemastik itu perlu ya, perlu namanya dosen pembimbing itu perlu. Jadi tetap memerlukan dosen pembimbing. Nah, carinya gimana ya? Nah, kalian bisa sih nyari melalui informasi di website jurusan ya, dosen-dosen jurusan itu siapa saja sih ya? Kan ada itu list bidangnya ya. Di situ biasanya ada misalkan Pradana bidangnya ini. Walaupun nggak saya tulis semua ya di situ. Atau mungkin yang pernah mengampu di kelas kalian ya, misalkan Mas Rashid pernah diajar misalkan oleh Pak Irfan dan sebagainya. Oh, Pak Irfan ini ternyata dalam bidang Python misalkan bagus nih. Kebetulan topiknya bidangnya Python nih ya. Nah, itu bisa nanti silakan cari di situ. Atau mungkin berdasarkan dengan rekomendasi ya dari teman-teman yang lain. Mungkin sebelumnya kan wah ini saya maba Pak. Saya baru cuma diampu beberapa dosen. Saya belum begitu mengenal. Saya lihat di foto di website jurusan itu juga masih belum kenal nih siapa ini ya. Jangan-jangan galak dan sebagainya. Itu kan biasanya pada takut ya. Itu nah ini mungkin tanya ke senior ya, senior. Mas Rashid, ini misalkan saya angkatan 2020, Mas Rashid, Pak Pradana itu gimana ya? Galak nggak ya kalau jadi pembimbing ya? Wah, galak itu jangan, misalkan contohnya kayak gitu ya. Nah, mungkin yang ini saja, yang lainnya, contohnya kayak gitu. Jadi harus tanya-tanya juga ya. Nah, mungkin di Infinite kalau misalkan ada fitur pembantu mungkin ya di internal gemastik ya seperti biro jodoh itu bagus lagi mungkin ya bisa mengetahui dosen yang bidangnya cocok ya tapi ini cerita dulu ya Mas, beda dengan PKM. Jadi kalau gemastik itu kan kalau PKM itu kan dosennya harus sebidang ya Mas, sebidang maksudnya ilmunya, materinya itu apa namanya, proposal yang diajukan dengan bidangnya itu hampir sama dan menguasai ya. Tapi kalau gemastik itu nggak ada syarat seperti itu, Mas. Sepertinya nggak ada syarat seperti itu. Nanti silahkan dibaca lagi panduannya ya, saya belum baca lagi. Sepertinya nggak ada syarat dosen harus sesuai dengan, dosen pembimbing harus sesuai dengan proposalnya, bidang di proposal itu sepertinya nggak ada syarat seperti itu. Jadi usahakan dosen pembimbing yang menurut kalian itu dekat ya, dekat maksudnya, oh ini saya pernah diampu ini dan sebagainya, oh ini asik ini ngajarnya, Pak ini atau Bu ini asik nih kalau ngajar, saya mau jadi dengan pembimbing lah. Kemudian yang mudah juga ya, mudah diajak diskusi ya. Jangan-jangan kalian sudah nulis Pak, ini saya mau ngobrol diskusi, udah panjang banget gitu, nggak dibaca ya, cuma di-read doang ya. Nah, sakitnya tuh di sini ya, nggak dibaca. Nah itu jadi masalah juga. Jadi yang ini diajak diskusi ya, Pak, Google Meet sekarang bisa? Wow, bisa Mas. WA tengah malam bisa Pak? Ya bisa, tapi balasnya saya besok ya, boleh ya kayak gitu contohnya. Jadi apa namanya, cari yang enak aja. Seperti itu Mas Rashid. Yang lainnya mungkin? Atau mungkin masih ingin ditanyakan lagi? Ini ada pertanyaan lagi Pak yang masuk ini di saya, apa namanya? Kalau misalkan idenya Pak ini udah ada di luar negeri gitu. Nah itu apakah masih bisa Pak kira-kira diikutkan gemastikan? Misalkan ada produk tertentu gitu. Nah, tapi itu cuma ada di luar negeri dan di Indonesia itu sangat jarang sekali digunakan gitu. Nah, itu apakah bisa itu diajukan untuk menjadi inovasi gitu?
Ya, kembali lagi ke yang slide tadi ya Mas, yang bulat-bulat tadi ya, yang apa namanya, contoh penggalian ide tadi ya, yang pom bensin tadi ya. Nah, itu gunakan sebagai acuan juga ya. Nah, kalau permasalahan itu sebenarnya ya, apakah gagasannya seperti, jangan langsung ke gagasan, tapi kita mulai dari solusi yang sudah ada. Nah, wah ini sudah ada Pak solusinya di luar negeri ya. Solusinya sudah ada di luar negeri. Oh sudah ada. Kira-kira solusinya yang di luar negeri itu sudah baik belum? Sudah baik Pak, sudah baik itu. Tapi apakah sudah banyak pesaingnya di tempat kita? Belum Pak, dipakai aja tempat kita jarang ya. Nah itu mungkin bisa Mas, bisa. Tapi ini jadi pertimbangan yang agak terakhir ya. Kalau di tempat kita orang-orang sudah pada tahu ya. Oh ini sudah ada di luar negeri dan saya sudah tahu. Mas Rashid sudah tahu, Mas Fatra sudah tahu, Mas Ikhwan sudah tahu dan yang lain sudah tahu. Ini maka buat apa dibuat ya? Kalau sudah banyak yang tahu ya. Tapi kalau misalkan nggak banyak yang tahu Pak kayak gini itu, jadi kalau misalkan diajukan pun mungkin juri juga banyak yang nggak tahu ya. Boleh saja. Tapi kita harus ada peningkatan ya, ada kita sedikit penambahan. Jangan sampai meniru plek persis ya. Nanti kalau jurinya takutnya kalau final ya, jurinya ada yang tahu ya. Mas, ini kan sudah ada di luar negeri ya. Kemudian bedanya apa Mas? Nah, itu kita bisa membalikkan ya pertanyaan tadi ya. Wah, beda Pak. Yang di luar negeri itu seperti ini, yang di dalam negeri ini seperti ini. Ini dibuat seperti ini kenapa Pak? Ini sesuai dengan kearifan lokal Pak. Di luar negeri kan budayanya seperti ini Pak. Di dalam negeri kan seperti ini. Nah, ini jadi solusi juga ya. Jadi boleh juga sebenarnya. Jadi nggak usah terbatas di ini. Ini sudah ada. Kalau kita cari pun ya, hampir semua masalah sekarang itu sudah diselesaikan ya. Kalau kalian menyelesaikan suatu masalah baru dengan metode yang benar-benar baru, itu nanti kalian sudah lulus S3 ya, bukan S1 lagi. Nah, itu karena sudah menemukan sesuatu yang baru. Nah, cuma kita, apa sih level kita ya? Modifikasi ya, amati, tiru, modifikasi, seperti itu. Itu Mas. Mungkin yang lainnya? Mungkin ada yang mau tanya? Sebelum ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang masuk ke aku, tapi mungkin kalau aku terus nanti kalian yang di sini belum, misalkan mau ada yang bertanya, silahkan. Nggak usah malu-malu ya. Iya, santai aja. Nggak dinilai. Ya. Kalau misalkan nggak mau open mic bisa chat juga. Bisa chat ya. Boleh. Iya. Mungkin merasa suaranya kurang ini ya. Kurang seksi ya. Kalau masalah untuk game ini ya. Oke. Nah, gimana Mas masalah untuk game maksudnya? Ya, saya izin bicara ya Pak. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya Pak, tadi kan kebanyakan yang dijelaskan sama Pak Pradana itu kan masalah tentang untuk yang namanya soft dev atau LKDI atau desain pengalaman pengguna, IoT dan lain sebagainya. Tapi untuk masalah yang nanti untuk game development, jadi ide-ide untuk game development itu apakah sama Pak untuk permasalahannya? Karena kan untuk game kan itu lebih kompleks. Ada desain juga, ada programming juga, ada audio. Nah, itu gimana Pak untuk permasalahan yang bisa diangkat untuk bidang game development ini Pak? Terima kasih Pak. Ya, jadi di bidang game ya. Nah ini kebetulan bidang saya ini nggak banyak di bidang game ya. Jadi saya tadi tidak banyak membahas ya. Mungkin Pak Irfan ini mungkin bisa menambahkan ya. Sambil saya mau pindah ke device ini, soalnya laptop saya agak ngedrop baterainya. Oke, tadi pertanyaannya seperti apa gitu? Yang tadi masalah game, sepertinya kurang spesifik tadi. Ya, tadi kan yang dijelaskan sama Pak Pradana itu kan untuk penggalian masalah tentang nanti itu implementasinya lebih dikembangkan ke bidang soft dev atau UI UX itu kan. Yeah. Tapi untuk misal masalah untuk pengembangan nanti di game itu apakah ada yang bisa diangkat dan bisa diimplementasi ke game development seperti itu Pak?
Kalau game development saya berapa kali melihat teman-teman dulu itu lebih ke UI UX development, Mas. Karena game itu pasti yang dilihat pertama kali itu kan kemudahan cara memainkannya, kejelasan jalan cerita, kemudian setelah itu pemilihan warnanya, kemudian apakah desain game dengan usia targetnya itu sesuai, ya banyak faktor, Mas, kalau untuk game, Mas. Dan kalau untuk ke UI UX development itu lebih tepatnya ke situ, karena game memang sebenarnya lebih kompleks daripada UI UX development. Memang kalau dulu memang ada spesifikasinya sendiri untuk game. Tapi kalau misalnya sekarang lebih mau ke arah kemana gitu, kemudian adanya cuma UX development, ya saya rasa lebih ke UI UX development. Walaupun sebenarnya UX development itu nanti ya lebih ke soft dev itu tadi, seperti yang sudah Pak Pradana jelaskan tadi. Kita lebih mendesain desain aplikasi dan sebagainya. Tapi kalau game itu memang lebih ke UI UX development-nya, kemudian yang tadi sudah dijelaskan, terus pewarnaannya, kontennya, jalan ceritanya, dan ya seperti tadi. Faktornya banyak sekali, tidak hanya UI UX saja. Ya, terima kasih Pak Irfan. Ye. Ya, jadi mungkin Mas Danang ini kan sebelumnya sudah ikut juga di Masjid ya, lihat-lihat kondisi di game ya. Jadi memang game itu kompleks sekali ya. Jadi kalau kita ngomongin game itu sebenarnya nggak hanya terbatas di ide saja, nggak hanya di ide saja penilaiannya, tapi banyak di bagaimana karakternya dibuat dan sebagainya. Itu kan juga harus menjadi faktor juga ya, Mas siapa nih? Mas Danang ya. Ya. Gimana Mas Danang penjelasan dari Pak Irfan? Mungkin sedikit saja Mas menambahkan. Jadi kasusnya untuk game beberapa kali itu fail. Itu berapa kali ya? Karena saya pernah mengembangkan game juga dan saya gagal, jadi tidak masuk. Itu gagalnya karena kita desain sendiri, bikin musiknya sendiri, kontennya sendiri, nentuin jalan ceritanya sendiri. Jadi timnya itu semuanya dari tim IT. Nggak ada yang itu dari tim FBS yang mungkin yang bisa musik, bisa gambar, kemudian tim misalnya dari FMIPA atau dari FE atau dari FIK mungkin yang punya jalan cerita seperti itu. Nah, kita gagalnya pasti seringnya di situ. Saya pernah bikin 2 kali game. Yang pertama game untuk pembelajaran mencari sumber daya alam terbarukan. Kemudian yang kedua itu belajar memahami rambu lalu lintas. Itu secara jalan cerita bagus gamenya. Sampai saya itu di komen. Mas, ini kalau gamenya tablet, terus yang mainkan anak-anak, kira-kira nanti anak-anaknya di jalan ngefeknya gimana ya? Soalnya kan waktu itu konsep gamenya itu ya itu free play, jadi langsung main. Kita pakai tablet, goyang kanan, goyang kiri. Nanti kalau goyang kanan ya mobilnya jalan kanan, terus jalan ke kiri, terus kita ngesutnya dari atas, ya dari atas. Jadi mobilnya itu posisinya disut dari atas dan kita jalan. Ya jadi kayak hampir kalau pernah main game Java 2D yang gangster itu loh. Nah itu model shootnya kayak itu. Terus nanti ketika dia menemukan rambu lalu lintas, dia harus mematuhinya. Nah case-nya sampai di situ terus ditanyakan, loh ini kalau gamenya kayak gini, terus efeknya nanti apa? Ini kan cuma belajar mengemudi kalau seperti ini. Nanti kalau ngebut dapat nilai jelek, kalau nggak ngebut terus mematuhi lalu lintas dapat nilai baik, nggak ada efeknya. Jadi mereka membandingkannya dengan simulator SIM saat itu, karena simulator SIM sudah ada saat itu. Simulator SIM kan lebih canggih ya, kita langsung nyetir di di simulasinya menggunakan alat, juga harus mengontrol kecepatan, kemudian melihat rambu lalu lintas. Nah, itu terus ditanyakan, terus ini perbedaannya apa? Simulator SIM udah canggih loh, canggih terus. Ya waktu itu terus saya istilahnya terakep ya juga ya. Karena idenya ya itu tadi, kita mikir cuma tim IT aja yang mikir, kita nggak ada tim dari fakultas lain yang misalnya punya mungkin
punya konsep, jalan cerita yang bagus, ide yang bagus, kemudian bikin karakter yang bagus dan sebagainya itu tadi. Memang banyak Mas kalau game Mas, susah sekali. Bahkan saya dulu itu sempat sampai itu belajar bagaimana cara bikin MIDI, kemudian apa namanya bikin karakter, sampai saya itu modal bikin apa namanya beli keyboard untuk bikin MIDI. Soalnya dulu kan saya prefernya ke game itu, tapi setelah gagal 2 kali karena itu tadi nggak punya tim yang bagus, terus ya udahlah saya kayaknya nyerah di game gitu. Karena game memang kompleks sekali untuk pengembangannya dan timnya harus solid. Mungkin Mas Pradana bisa cerita yang dulu timnya Mas Pradana yang bikin game dapat tablet itu mungkin ya. Cuma model game ular tangga dia bisa jadi tablet itu. Mungkin coba Mas. Ya, Pak Irfan ya. Jadi tadi ya ceritakan. Jadi mungkin kita perlu sudut pandang yang lain ya. Jadi terkadang kan isinya timnya itu isinya orang TI semua. Jadi jurinya juga orang TI. Sehingga pemikirannya itu hampir sama ya. Sehingga nggak ada yang berpikir off the box ya. Ternyata kalau kita gabung dengan tim yang lain dari seni dan sebagainya itu pola pikirnya berbeda. Itu bisa menjadi menambahkan nilai lebih. Nah, dulu di tim yang teman-teman saya pernah ada yang hackathon itu dapat tablet semua ya seluruh anggotanya itu terus terang waktu itu ini Mas sebenarnya konsepnya itu sederhana cuma waktu itu belum banyak yang menerapkan waktu itu kan istilahnya Windows itu kan masih Windows yang sistem operasi tablet itu kan masih jarang ya Mas masih jarang jadi masih baru ya istilahnya jadi nilai lebih di sana karena ini membawa fitur aplikasi yang game yang istilahnya ular tangga itu yang sederhana yang simple kemudian sebenarnya kalau dilihat dari aspek yang lain ya agak ini banget cuma kebetulan itu memang waktu zamannya sudah berbeda Mas ya kalau zaman dulu itu memang segalanya masih ide itu masih liar itu masih bisa ya kalau sekarang itu ide-ide yang kalian kita gunakan itu ternyata sudah sudah banyak dibuat orang. Nah, mungkin semakin sulit itulah zamannya itu. Oke, kira gimana Mas Dana? Ya Pak, ini saya mau masalah yang saya alami. Ya, silakan Mas. Ini. Jadi saya udah 2 kali ikut game devnya yang masuk dan di role itu ada tulisannya itu nggak boleh mengandung kekerasan. Tapi entah kenapa yang lolos itu 2 kali itu mengandung kekerasan semua Pak. Saya kan gemes kan. Ya. Terus ya udah untuk yang sekarang ini game perang-perangan gitu. Ya. Ini terakhir nih karena dari sebelumnya aja nggak boleh ada kekerasan. Yang pendidikannya itu full kayak kemarin saya itu bikin belajar algoritma anak-anak jadi dia kayak nyusun terus yang kedua itu kayak jet tapi matematika. Nanti dia ngumpulin pakai soal itu. Tapi kecepatan gitu. Itu biasanya udah bagus diujiin ke anak-anak itu kita sudah tes juga. Tapi entah kenapa kita submit ke domestik, tapi malah game itu nggak lolos. Yang lolos itu malah game yang mengandung kekerasan tadi. Yang pertama saya bilang gitu ya Pak, mission pertamanya aja kill 5 enemies gitu loh. Itu membunuh ya. Jadinya juga gimana gitu gemes kan. Ya udah untuk kali ini saya bikin nih sama teman-teman bikin game yang ya gitu. Tapi ada sedikit mekanik, tapi nggak terlalu kelihatan banget sih kekerasannya gimana gitu. Tapi untuk memainkannya tetap harus ada mikirnya gitu loh. Itu sih kalau saya. Makasih Pak. Dari Pak Irfan. Oh ya, menambahkan dikit. Ya, memang betul Mas Danang. Memang saya juga pernah mengalami itu waktu ngedev game yang pertama itu kan gamenya itu jadi
dalam rangka mencari sumber daya terbarukan kan harus ada apa namanya, saya bikin misinya perang-perangan gitu istilahnya. Jadi saya konsepnya itu seperti itu, game platform 2D, jadi modelnya ngambil dari apa namanya, kalau pernah tahu game Metal Slug itu kan dia apa namanya, game konsol platform 2D. Nah itu gitu Mas. Jadi pertama kali saya ajukan di mana, di waktu itu dulu Restek ada kayaknya ada kompetisi game itu gagal. Pertama itu gagal karena apa namanya, gamenya terlalu apa namanya, datar istilahnya. Tapi waktu saya ajukan proposal ke Gemastik itu kan, itu proposalnya lolos Mas. Itu saya juga lucu. Ini kok lolos? Ini padahal gamenya itu cuma game perang-perangan, terus ngelawan orang yang apa namanya, ngelawan orang-orang yang jaga sumber daya terbarukan itu, terus kita ngumpulin sumber daya resource-nya. Nah, kemudian saya lihat yang judul-judul game lainnya itu, terus baru saya sadar, oh ternyata simple Mas. Untuk game itu memang ya boleh sih ada kekerasannya, tapi kita harus tahu apa namanya, bahwa di suatu jalan cerita itu harus menonjolkan baik dan buruk. Nah, ketika baik berhasilkan mengalahkan yang buruk, yaitu apa namanya, nilainya di situ. Jadi kita istilahnya dibawa ya semacam ada heroiknya gitu loh. Hero-nya ini bisa mengalahkan yang buruk. Walaupun ya karena kita mengandung kekerasan itu tadi. Kan di sini kan sudah menjelaskan seperti yang gamenya tadi kill 8 enemies ya. Sudah menjelaskan bahwa oh enemies-nya itu jahat. Kita sebagai orang yang baik harus menumpas yang jahat. Nah, mungkin kalau menurut sudut pandang dari Mas Danang itu kekerasan ya, tapi kalau orang yang main gamenya karena keasikan, mungkin itu dipandang bukan sebagai kekerasan ya, walaupun apa namanya, mungkin dari sisi sudut pandangnya Mas Danang itu kekerasan. Nah, justru waktu saya itu mengalihkan gamenya itu yang tanpa kekerasan, itu malah gagal, karena ya itu tadi, karena terlalu apa namanya, jadi terlalu lembek, nggak kelihatan baik buruknya. Nah, sampai akhirnya saya kembali lagi, ada kekerasannya sedikit, terus itu waktu itu cuma bikin sih game setan-setan gitu sih modelnya. Jadi apa namanya, melawan setan. Jadi ada apa namanya? Ini bukan bawa agama ya ceritanya waktu itu. Jadi ada ustadz-ustadz terus menyelamatkan ibu-ibu gitu kan, yang mau di apa namanya, dipengaruhi setan. Nah, terus apa namanya, terus yaitu setannya ditembak-tembaki itu. Itu juga lolos. Waktu itu game itu saya lupa itu lomba apa itu, tapi itu masa-masa Ramadan, jadi saya idenya pakai itu. Memang apa namanya, pakai kekerasan sedikit nggak apa-apa Mas, yang penting baik buruknya itu kelihatan. Baik itu pasti menang melawan kejahatan, itu udah nilai moral apa namanya, nilai moral dari suatu jalan cerita, dan itu harus ada. Jadi nggak lembek-lembek banget gitu Mas. Ya, menambahkan sedikit ya. Jadi kalau di Gemastik itu saya apa namanya, tidak begitu strict seperti PKM Mas Danang. Jadi kalau di PKM mungkin ketat ya, kalau nggak boleh ini ya nggak boleh ya. Tapi kalau di Gemastik sepertinya nggak. Jadi masih ada beberapa opsi. Jadi masih boleh juga ya. Yang lainnya soalnya lebih jelek dan sebagainya itu ya. Yang ini bagus misalkan itu masih bisa masuk. Atau mungkin yang lainnya. Nah, tadi seperti dijelaskan Pak Irfan, ada nilai lebihnya ya. Ada apa istilahnya, pesan yang ingin disampaikan di situ. Nah, itu yang menjadi mungkin kesan ya. Oke. Nah, yang kata kekerasan seperti, nah ini mungkin kekerasan itu kekerasan yang liar ya. Liar itu misalnya istilahnya ya kita bisa seperti GTA ya. GTA itu kita bisa membunuh dan sebagainya. Seperti ya, Tekken Pak. Itu mungkin bisa ya, itu istilahnya yang benar-benar keras itu seperti itu ya nggak boleh. Bukan yang kekerasan yang nggak ada maknanya. Oke, mungkin pertanyaan gimana? Yang lainnya mungkin, atau mungkin Mas Dana yang menambahkan? Oke, monggo teman-teman yang mau bertanya lagi gitu. Nanti kita mungkin buka forum sampai jam 3 ya. Silakan di bertanya lagi. Monggo, siapa yang ada pertanyaan sangat dipersilahkan. Nggak usah malu ya. Oke, mungkin saya izin bertanya, Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, izin bertanya. Semisal Pak, kita udah punya ide nih, tapi kita itu masih bingung cara buatnya itu gimana. Nah itu apakah kita idenya itu kita masukin dulu ke Gemastik dulu atau gimana? Terus semisal nanti pas sampai Gemastik itu kan kita perlu produknya harus jadi itu Pak. Nah semisal belum jadi itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak.
Ya, jadi kalau gemastik itu nggak harus 100% jadi ya. Jadi sampai tahap tertentu pun sebenarnya masih boleh. Jadi pengalaman saya dulu bahkan itu sebenarnya juga nggak sempurna banget. Karena kan mengejar kesempurnaan kan susah ya. Fiturnya pengen kita tambah-tambahin dan sebagainya itu susah. Jadi yang penting produknya itu bisa didemokan oleh apa namanya dewan juri ya, bisa dicoba. Karena kalau nggak salah ada syarat misalkan berbasis soft dev ya itu harus ada prototipe yang dikirimkan ke dewan juri. Karena kan kalau nggak salah yang ininya juga yang apa namanya gemastik itu juga harus ada demo ya, video demo penjelasan penggunaan aplikasi. Jadi untuk sementara sebenarnya idenya bagus ya masalah, lanjut aja mas, maju. Terus nanti buatnya gimana ya ini masih belum ada gambaran ya. Nah itu tenang saja nanti kita Mas Fahrul tadi ya. Jadi minta bantuan atau mungkin cari tim yang kira-kira pinter ya di bidang ini ya. Kamu kan pinter nih bikin aplikasi ya. Tolong dong masuk tim kita ya. Nanti bikin ini bagus nih idenya terus temannya dikasih tahu, oh iya bagus ya dan sebagainya. Jadi kita cari anggota yang lain ya seperti itu. Terus kalau bisa ya tim Infinite mungkin bisa memfasilitasi ya, misalkan buka kayak stand online atau mungkin yang offline ya. Itu misalkan ada kesulitan dalam mengembangkan produknya Gimastik, itu nanti akan kita bantu. Misalkan ke Basecamp ya, ke Basecamp Infinite misalkan ini saya kesulitan di sini ya error terus. Misalkan nanti tanya Mas Rashid bisa, oh ini errornya ini, nah, ini bisa ya. Atau mungkin online ya, buka stand seperti itu bagus juga ya. Nanti difasilitasi juga. Jadi lanjut terus mas, jangan terpacu ya ini idenya bagus tapi apa namanya istilahnya terus kita berhenti ya saya nggak bisa buat terus berhenti di situ, jangan sampai seperti itu ya. Nah itu berproses, besok nggak lolos ya tahun depan pasti sudah bisa membuatnya ya. Yang penting idenya pernah dipublikasikan atas nama tim kalian, nah jadi diakui juga. Oke, gimana mas? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lain. Teman-teman yang lain yang mau tanya. Sampai jam berapa mas? Ini Mungkin bisa buka forum Pak. Gimana? Nanti kita bisa tanya jawab sampai jam 3. Oh sampai jam 3, oh ya. Atau mungkin tadi Mas Rashid tadi ada pertanyaan yang disampaikan secara Sapri, bisa diceritakan lagi mungkin. Oh iya Pak, ini ada pertanyaan. Jadi ini pertanyaannya, Pak itu kan Gemastik tempatnya kan nggak mesti sama, maksudnya nggak mesti di Telyu gitu kan. Terus itu apakah nanti ketika beda tempat itu nanti ada perbedaan peraturan gitu, maksudnya berdasarkan yang sebelumnya gitu mungkin ya Pak. Jadi kalau tak artikan ini pertanyaannya gini intinya. Kalau Gemastik itu kan setiap tahun tempatnya beda. Apakah di setiap tahun itu lombanya pasti sama, terus peraturannya kayak gitu, apa nanti menyesuaikan sama tempatnya gitu Pak? Ya, peraturan kemudian konsep cabang lomba masih sama mas, masih sama. Jadi peraturan ini sama. Itu tempatnya saja yang berbeda mas. Tapi orang-orang di belakangnya sama ya. Penyelenggaranya saja yang berbeda. Tapi orang-orang belakangnya mas yang apa sama. Jadi misalkan ada Pak Pak Izudin juga mungkin terlibat juga di Puspernas ya itu masih orang-orang yang sama. Jadi yang membuat peraturan, yang menentukan cabang lomba dan sebagainya itu masih sama. Jadi dari saya dulu waktu masih ikut Gemastik ya, entah berapa tahun yang lalu ya, mungkin 5 tahun yang lalu, itu sampai sekarang pun masih sama mas. Nama cabangnya juga masih ada rekayasa perangkat lunak, ya masih ada soft dev, kemudian peraturannya juga sama, penilaiannya masih sama, itu nggak beda jauh. Yang biasanya ya yang membuat berbeda itu kadang itu temanya mas, kadang temanya. Jadi kadang suatu univ itu menentukan tema ya, tapi penilaian berbasis tema itu kayaknya nggak besar juga, cuma sekitar 10% kalau nggak salah ya. Nanti dilihat lagi ya, ada yang karya sesuai dengan tema itu sepertinya nggak banyak juga nilainya ya di situ ya.
Nah, jadi ya beda itu biasanya temanya. Syukur-syukur temanya pas ya. Nah, ini kan kebetulan belum tahu ya. Entah tahun ini tuh sudah ada bocoran belum, belum Mas Rasid mau diajarkan. Yang hostnya siapa hostnya? Eh, gimana Pak tadi? Tahun ini sudah ada bocoran belum penyelenggaranya kemarin? Oh, Gimana? belum Pak, belum maksudnya belum ada info gitu. Belum ada info ya, ya belum ada info. Nah, kalau zaman saya dulu itu di ITB ya, ITB waktu itu masih apa namanya sudah nggak ada corona ya. Oke teman-teman, kayaknya Pak Pradana barusan keluar dari meet ya, mungkin kenalan lagi gitu. Ini coba dibuka teman-teman. Sepertinya listriknya nyala, soalnya ini baru aja nyala ini. Jadi mungkin apa pindah device. Ambil kalau ini lah. Oh ya, kita tunggu sebentar. Itu dulu teman-teman ya. Ya, ini sambil menunggu Pak Pradana, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya juga, yang berkaitan dengan maksudnya berkaitan dengan bagaimana mencari ide, terus kalau misalnya idenya gini gimana dan sebagainya gitu. Kalau mau bertanya silakan. Mohon maaf Mas. Iya, Pak. Listriknya baru saja nyala. Oh iya. Baru saja nyala tadi. Tadi nyala tapi belum terkoneksi, jadi putus lagi. Oh iya Pak. Tadi sampai mana ya tadi yang jelaskannya? Apa tadi? Oh ya tadi ya kemarin tadi ya pelaksanaannya ya masih sama Mas. Peraturannya masih sama aja. Nggak bakal berbeda jauh ya. Oke, yang lainnya mungkin Pak Irfan mau menambahkan. Jadi saya sudah menambahkan Pak. Sudah ya. Kasih tahu listrik mati baru aja nyala. Iya, listriknya baru aja nyala. Ini wifi-nya nggak saya matikan Mas, terus nyambung. Jadinya malah putus padahal kan belum terkoneksi. Ya. Oke, monggo teman-teman yang mau bertanya lagi. Masih ada waktu. Masih ada waktu buat teman-teman. Permisi izin bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan untuk ide itu kapan ide itu nanti baiknya dimasukkan ke lomba soft dev sama ke UI UX. Biasanya kan ide itu kayak tipis dulu Pak. Jadi bisa masuk ke soft dev, bisa masuk ke UI UX. Nah itu biasanya apa aja yang harus diperhatikan di soft dev dan apa yang harus diperhatikan kalau mau dimasukkan ke UI UX. Mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih Mas. Siapa ini? Iza ya Mas? Oke, jadi ini dimasukkan di kategori mana ya? Nah, itu jadi bingungan juga ya. Nah, tergantung kalian itu riset atau metodenya nanti seperti apa. Nah, kalau kalian mengembangkannya, misalkan kalian bikin aplikasi ya, misalkan ya, kira-kira ini apa namanya, metode pengembangannya kita bagus, terus developingnya bagus ya, developernya bagus, dokumentasinya ada, terus codingannya rapi, library-nya bagus dan sebagainya. Nah, itu bisa dimasukkan ke kategori soft dev ya. Tapi misalkan ya di tim kalian ya, ini misalkan sebenarnya aplikasinya itu codingannya ya masih banyak bugnya sih, errornya masih ada sih ya. Cuma di sini kita mendesainnya itu berdasarkan dengan user center design misalkan ya. Kita menggunakan survei yang banyak. Nah, ini jadi permasalahan juga ya. Nah, tahun kemarin yang apa namanya menang, kebetulan saya mendampingi timnya Mas ya. Itu yang menang juara 1 di kategori UI UX ya itu ya. Itu kita cuma bikin landing spec sama halaman home saja. Web itu. Cuma bikin 2 itu saja ya. Cuma bikin 2 tampilan itu saja. Loh, kok bisa menang, Pak? Ya, kok bisa menang ya? Ternyata dia melakukan riset itu dimulai dari sekarang. Ya, dari sekarang. Jadi lombanya masih 5 bulan lagi, dia melakukan riset dari sekarang. Jadi pas dijelaskan itu lengkap sekali. Kita sudah melakukan riset sejak misalkan bulan Maret ya, bulan Maret dengan menggunakan metode ini ya. Ternyata
orang-orang itu suka halaman menu loginnya itu ditempatkan di samping sini ya misalkan ya. Kemudian ini kan kebetulan penggunanya adalah dokter misalkan ya, penggunanya dokter. Nah, kalau dokter itu punya kebiasaan seperti ini, Pak. Kalau dia menulis laporan itu seperti ini ya. Nah, sedangkan yang ada itu nggak seperti ini, Pak. Jadi ini yang bukan bikin aplikasi yang udah ada itu ternyata itu nggak sesuai dengan apa yang diinginkan dokter, padahal penggunanya adalah dokter. Nah, itu risetnya udah 5 bulan yang lalu dan respondennya sudah sangat banyak, ratusan ya, 100 responden misalkan, 50 responden seperti itu, dan itu berkelanjutan. Nah, ini iterasi pertama ya, jadilah desain ini pertama, Pak. Kita ajukan lagi ke user ya, kemudian dilihat lagi, oh ini nggak bagus nih ya. Semua user ditanya seperti gimana kalau gini sebaiknya posisinya di sini. Nah, akhirnya jadi, nah itu masuk ke kategori UI UX seperti itu. Jadi risetnya, tampilannya itu bukan sekedar asumsi pribadi, kebanyakan kan gini ya istilahnya ya, user center design, tetapi kita asumsikan, oh kayaknya orang-orang itu suka kalau backgroundnya hijau tulisannya merah misalkan, contohnya kayak gitu ya. Nah itu kan asumsi pribadi ya, asumsi pribadi, ternyata nggak banyak yang suka. Nah ini jangan sampai masuk ke soft dev, jangan sampai masuk ke UI UX ya, nanti dibantai sama jurinya. Masukkan misalkan ini bagus di codingannya ya, masukkan di soft dev ya, kita bagus di metodenya, mulai dari analisis kebutuhan, kemudian perancangannya ternyata kita menggunakan Scrum misalkan ya, dan setiap Scrum rasanya kita rutin ya, kita kembangkan dari sekarang. Nah itu bagus juga di situ. Terus dokumentasinya lengkap, API-nya ada ya, kita bikin software, Pak. Ini bukan cuma software saja, tapi ada API-nya. Jadi orang lain bisa mengakses API-nya. Itu bagus masuk ke soft dev seperti itu. Jadi kita lihat kuatnya kita itu di mana, Mas? Ya. Ya. Gimana? Mungkin? Halo? Suara saya masuk? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oh ya, ya. Ya, gimana? Mungkin ada tanggapan atau mungkin tambahan yang lainnya? Atau mungkin pertanyaan yang lain? Mau menambahkan ya, Pak Dana. Monggo. Jadi berkaitan dengan UI dan UX ya. Memang betul kalau UI dan UX itu kita lebih ke risetnya ya. Jadi misalnya kita mau menggunakan design thinking atau Google Design Sprint dan sebagainya itu lebih ditekankan ke situ ya. Karena kita lebih nanti kalau sekarang kan kita lebih ke user center ya, bukan ke developer center. Kalau dulu kan kita mengembangkan program itu kan kita ke developer center ya, jadi lebih ke sisi programmernya. Mau bikin tampilan Windows-nya ya seperti itu, mau tampilan program-programnya seperti itu, kita manut sama programmernya. Nah, tapi kan sekarang paradigmanya berubah kan. Jadi lebih ke user center. Makanya benar sekarang kenapa bermunculan teori-teori sebagai misalnya kayak design thinking atau Google Design Sprint dan sebagainya itu tadi untuk memudahkan user research. Nah, ketika user research-nya dapat, ya kan? Ketika user research-nya dapat, itulah yang nanti mendasari kita istilahnya membuat desain dari UI dan UX itu tadi. Mungkin kalau desain sprint-nya atau Google desain sprint-nya itu nanti mendasari ke UX ya, karena lebih ke ke desain bisnis modelnya atau saya lupa. Jadi misalnya membandingkan kita narik ATM, di ATM yang 10 langkah bisa narik duit dengan narik di ATM yang 5 langkah bisa narik duit. Nah, itu kan dari sisi UX-nya kan sudah berbeda. Pasti orang nanti akan menang di orang narik ATM di 5 langkah karena lebih cepat dan lebih menghemat waktu. Seperti itu. Jadi nanti risetnya bisa sampai ke situ. Kita bisa menggunakan yang model-model yang seperti tadi, design thinking atau Google Design Sprint. Kemudian untuk desain UI itu kan ada tahap-tahapnya itu, misalnya dari scratching, kemudian memindahkan dari scratching dari gambar kertas itu, kemudian kita menggunakan menggunakan yang di kertas ada gambar handphonenya itu loh misalnya. Jadi itu kita menggambar di situ, kemudian kita warnai dengan menggunakan menggunakan spidol atau menggunakan pensil warna. Kemudian kita menggunakan guerrilla testing. Nah, kita guerrilla testing nanti kita ke kafe-kafe kita testing. Ini kalau misalnya kita ingin menguji login misalnya. Kita menguji login, kemudian kita menemui orang yang tidak kita kenal. Ini saya punya desain ini loh seperti ini. Kita punya desain ini di atas kertas ya, kita paper based testing ya namanya. Dengan menggunakan guerrilla method seperti itu. Terus kita nyuruh coba kalau login Anda nanti step-stepnya gimana ya. Nah, ketika sudah sampai tahap itu kan ada 3 kriteria. Misalnya kita nilai 3, kalau si usernya itu tanpa mikir bisa langsung login misalnya. Jadi langsung masukin username password kemudian klik login.
yang menggunakan kertas-kertasnya tadi. Kemudian kita akan nilai 2 kalau si usernya itu agak mikir sedikit, jadi kita bisa melihat ekspresi dari usernya itu, kemudian nanti baru melakukan aksi, memasukkan username password, kemudian login. Atau yang ketiga, si user itu malah bingung banget sampai malah sampai keceplosan tanya, Mas, ini caranya gimana? Nah, itu kan sering kita temui ya, seperti itu. Nah, dari 3 metode itu berarti kita bisa menentukan, oh, desain kita ternyata masih jelek, kemudian kita perlu riset lagi. Nah, ketika kita menggunakan konsep-konsep pengembangan UI dan UX-nya sampai sedetail itu pasti nanti UI dan UX kita itu nanti akan lebih menjual. Dan yang bikin menjual itu karena langkah-langkah yang kita lakukan, seperti yang tadi kita mengumpulkan ide-ide user menggunakan design sprint atau Google Design Sprint atau design thinking. Kan kita mengumpulkan ide dari orang ya. Kita mengumpulkan ide dari orang, bukan dari kita sendiri. Kemudian setelah kita menggunakan kita kumpulkan, kemudian kita kita klasterisasi, kemudian kita polling dan sebagainya, akhirnya mendapatkan ide-ide yang kita akan selesaikan. Nah, itu kemudian kita kembangkan ke pengembangan desain UI. Nah, jadi kan setelah kita mendapatkan orang-orang yang kita ingin orang menginginkan sesuatu, apa yang paling diinginkan, nah itu kemudian kita kembangkan ke desain UI. Nah, setelah kita mendesain UI yang dari scratching, kemudian kemudian gambar di paper based desain itu sebelum kita pindahkan ke digital ya. Jadi kan kalau digital itu langkah terakhir ya, pendigitalan itu langkah terakhir ya. Jadi kita itu mulai dari paper base itu, kemudian kita lakukan guerrilla method. Nah, guerrilla method kemudian didapatkan feedback dari user, kemudian kita scoring, ternyata yang nilainya 3 baru segini, berarti ada yang salah di sini. Nanti kan kita kelihatan, ternyata user tuh bingung di langkah keberapa. Nah, ketika kita motong langkah-langkah yang sulit itu, kemudian membuat si user itu kebanyakan mendapatkan nilai 3 itu tadi, oh berarti desain UI UX kita itu bagus. Kemudian baru kita pindahkan ke digital. Nah, digital kan nanti kita bikin warnanya, kemudian kita istilahnya bikin istilahnya mock up-nya dan istilahnya bisa lebih interaktif lah. Jadi si usernya bisa nge-touch dan sebagainya. Nah, itu baru kita testing lagi pakai guerrilla method lagi. Yang tadinya pakai paper base untuk menganalisis langkah-langkah si usernya atau UX-nya. Kemudian kita menganalisis yang versi digitalnya atau UI-nya. Nah, kalau UI-nya itu dites lagi ternyata malah usernya banyak yang bingung. Berarti ada yang salah di UI kita. Apa sih? Mungkin tombolnya nggak kelihatan karena perpaduan warnanya nggak kontras. Jadi usernya harus mikir ini loginnya gimana atau masukin username passwordnya gimana. Nah, itu dari situ kan nanti kita tahu ternyata UI-nya harus direnovasi lagi, harus direvisi lagi. Nah, setelah kita mendapatkan feedback dari user, baru kita revisi lagi, kemudian kita testing lagi pakai guerrilla method lagi, sampai akhirnya kita di tahap yang itu tadi yang desain UI UX yang paling final. Yaitu kita cuma gambarkan, ya misalnya kalau saya dulu sih menggunakan Corel aja sih, soalnya kalau menggunakan Corel itu udah komplit, udah toolnya banyak ya, baru kita nanti presentasikan. Presentasikannya gimana? Yaitu kita ceritakan tahapnya. Ini loh, orang itu membutuhkan ini misalnya. Jadi seperti aplikasi dokter itu membutuhkan ini. Kemudian di aplikasi dokter itu orang membutuhkan ini. Nah, itu kita yang untuk yang ide-ide itu kita menggunakan yang tadi misalnya Google Design Sprint atau Google Design Thinking. Nah, itu kita menggunakan itu. Kemudian kita pindahkan ke desain UX. Berarti desain UX kita gambar-gambar dulu tampilan aplikasinya secara kasar di scratching. Setelah di scratching, kemudian kita pindah ke yang paper based tadi, yang ada pola-pola misalnya handphone atau komputer tadi. Kemudian kita gambar serapi mungkin. Kemudian kita testingkan yang pertama guerrilla method untuk menganalisis bisnis modelnya. Jadi step-stepnya. Jadi misalnya untuk login butuh berapa langkah sih, misalnya seperti itu. Dan di langkah-langkah itu mana sih user yang bingung. Nah, ketika kita potong-potong karena mendapatkan feedback dari user dan mendapatkan langkah yang tercepat, nah berarti itu UX-nya sudah selesai. Nah, riset untuk UX selesai. Kemudian kita pindah ke yang UI. Jadi kita pindahkan yang dari yang gambar-gambar yang bikin gambar di yang gambar berpola tadi itu, kemudian kita digitalkan. Nah, digitalkan itu nanti kan istilahnya kalau desain biasanya menggunakan pensil ya, menggunakan app pensil karena itu yang open source itu kan nanti bisa diklik-klik ya, tombolnya bisa diklik, kemudian bisa ngisi sendiri. Nah, itu nanti usernya dites lagi. Ini saya punya desain yang udah bagus nih. Jadi udah bisa dilihat, udah ada interaksinya. Kemudian kita tes usernya. Apakah perpaduan warna yang kita gunakan itu bikin pusing si user atau enggak? Nah, kalau usernya bingung pasti nanti dia juga mikirnya. Ketika mikir itu, ya udah itu menurunkan nilai. Nah, setelah kita dapat feedback yang bagus, misalnya dapat nilai 3 semuanya, ya udah baru kita
presentasikan, kita bikin misalnya menggunakan Corel kayak atau menggunakan Photoshop kayak itu silakan itu terserah dari jenengan, karena itu emang udah tahap akhir, tapi nanti ya itu diceritakan yang proses-prosesnya itu tadi untuk desain UX dan UI. Emang agak sulit kalau desain UX dan UI kalau sendirian. Kalau saya kemarin kan beberapa orang itu kerja bareng untuk desain UX dan UI, terutama saat riset usernya, Mas, itu paling paling susah. Soalnya orang tuh paling susah diajak itu ngobrol sama testing. Itu indahnya development UX dan UI, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari teman-teman yang sudah bertanya, jadi juga dari Pak Pradana dan Pak Irfan yang sudah memberikan menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu. Dari Pak Irfan dan dari Pak Irfan dan Pak Pradana mungkin ada tambahan lagi sebelum saya tutup. Pak, untuk saya jawabnya gitu. Halo. Halo, Mas. Ya, Pak. Nah, kalau saya mungkin nanti kalau ada pertanyaan lain mungkin bisa ditanyakan di WA ya. Bisa ke saya atau ke Pak Irfan atau ke yang lain mungkin juga bisa ya, boleh ya. Mungkin yang sudah pernah membimbing Gemastik bisa melalui email juga bisa, atau WA juga boleh ya. Kalau WA saya terus terang bisa menerima 24 jam, tapi balasnya enggak 24 jam, Mas. Jadi bisa WA saya jam 2 malam tuh boleh ya. Karena WA saya itu selalu tak silent, Mas. Jadi ya sama aja kalian mau ngirim jam 2 malam atau jam 8 malam itu tetap saya balasnya ya pas saya sempat saja. Oke. Terus nanti materinya akan saya share, Mas. Kebetulan ini tadi laptopnya habis baterai malah ngerestart tadi ya. Jadi saya belum bisa ngirim sekarang. Nanti saya kirimkan ke Mas Rashid mungkin ya. Oke. Oke, mungkin itu, Mas. Terima kasih. Mungkin karena sudah jam 5 teman-teman ya. Jadi jam 3 gitu. Kita tutup diskusi pada acara ini gitu. Tapi bukan berarti kita berhenti diskusi ya teman-teman ya. Kita bisa lanjutkan diskusi ini secara tadi seperti Pak Pradana katakan gitu, misalnya lewat WA, atau mungkin juga bagi teman-teman yang benar-benar tertarik ke Gemastik gitu, kan bisa menghubungi dari tim Infinite ya, yang mungkin bisa memberikan pembinaan gitu terkait para peserta yang akan mengikuti lomba Gemastik. Mungkin sebelum kita tutup ya, mungkin kita khotbah dulu gitu teman-teman. Teman-teman ini bisa open cam lah. Oke, sebelum diakhiri mungkin kita open cam dulu ya teman-teman. Terus kita foto bersama buat dokumentasi. Oke, ini mau difoto sama Mas Fahrul. Monggo Mas Fahrul. Mengabani Mas. Mengabani ya. Tanya. Apa-apa. Oke, mungkin teman-teman yang belum open cam bisa open cam dulu aja. Saya. Oke, kita hitung mundur ya. Siapkan pose terbaik teman-teman. 3, 2, 1. Oke. Lagi. Yuk, ganti gaya, Bro. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Mas Fahrul. Terima kasih Mas Fahrul yang sudah membantu foto bersama ya. Mungkin sebelum kita tutup gitu, kita bacain dulu terkait notulensi dikit-dikit ya dari tadi ya. Jadi buat teman-teman tadi mungkin yang kejut dari awal gitu ya, dan nggak tahu gitu Gemastik itu apa ya. Ya kurang lebih Gemastik itu kayak Timnas, cuma terfokus di bidang PKN gitu, di bidang TIK maksudnya. Dimana mungkin lombanya itu kayak UX, SoftDev, gitu, pemrograman, bahkan sampai ke bisnis yang berhubungan juga dengan TIK gitu. Nah, bedanya apa sih dengan Timnas gitu? Ya tadi bidangnya pertama bidangnya yang kita fokus ke TIK, dan tadi mungkin seperti aspek lain seperti di mana kalau Timnas itu kita perlu didesain dulu baru kita mengerjakan gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman tadi tuh kayak tahun lalu kan di sini yang ikut Gemastik nih. Nah, sedangkan tahun besok gitu mungkin bisa jadi semangat juga buat teman-teman gitu, terutama buat teman-teman tadi yang ikut PKM terus bidangnya juga sesuai dengan Gemastik gitu. Nanti mungkin bisa diteruskan gitu daripada nanti
cuma di PKM saja gitu. Siapa tahu dapat double juga kan, lumayan cuan teman-teman. Nah, dan juga tadi sempat dijelaskan banyak juga terkait apa yang perlu dilakukan yang tidak perlu dilakukan gitu dalam hal brainstorming ya. Nanti mungkin teman-teman yang pengen menyimak fullnya gitu bisa menghubungi teman-teman dari Infinite terkait rekamannya, dan juga nanti Pak Padana juga akan memberikan materinya gitu ya. Lalu untuk teman-teman nih jangan lupa untuk presensi di kolom chat gitu. Nah, mungkin dari saya gitu dicukupkan untuk terkait acara pada hari ini ya. Saya pribadi gitu sejujurnya manusia di mana tak luput dari kesalahan, minta maaf jika saya tadi mungkin sempat salah dalam berbicara ya, terutama juga yang tidak sengaja oleh saya gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah join gitu. Semoga teman-teman selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Pradana dan Pak Irfan Lutfi. Ya, sukses semuanya buat Gemas.